pada hari ini Bapak Johan Jan. Yang saya hormati moderator pada kegiatan hari ini, Ibu Riah Wiratningsih, MSI. Yang saya hormati Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS, Ibu Emi Indrawati SEMM. Yang saya hormati seluruh koordinator bidang di lingkungan UPT Perpustakaan UNS dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya, hari ini kita dapat berkumpul di ruang maya untuk mengikuti kegiatan hari ini tanpa kurang satu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Saya ucapkan selamat datang dalam kegiatan webinar dengan tajuk Using Scopus for Research Analytics, memahami pemanfaatan Scopus untuk kebutuhan analisis dokumen, peneliti, dan jurnal secara lengkap. Hadirin yang berbahagia, pergi berlibur ke kota Palopo dengan keluarga naik kereta. Nama saya Ricardo, mahasiswa sastra Indonesia UNS Surakarta. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan acara pada kegiatan webinar kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan webinar ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah foto bersama, dilanjutkan dengan acara inti dan disusul dengan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya silakan. Berdoa cukup. Baik, hadirin yang saya hormati, acara yang selanjutnya adalah foto bersama. Saya silakan kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini untuk menyalakan kameranya pada sesi foto bersama. Kemudian nanti akan diambil gambarnya oleh operator. Baik, saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan Bapak dan Ibu untuk berpose begitu ya. 1, 2, 3. Baik, mungkin sekali lagi begitu ya. Salam literasi, begitu boleh? Baik. Saya aba-aba 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasuki acara inti kita yang akan membahas mengenai Using Scopus for Research Analytics, memahami pemanfaatan Scopus untuk kebutuhan analisis dokumen, peneliti, dan jurnal secara lengkap. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yang merupakan salah satu pustakawan di UPT Perpustakaan Universitas 11 Maret sekaligus koordinator bidang layanan bahan pustaka. Oleh karena itu, saya silakan kepada Ibu Riah Wiratningsih, MSI, untuk memandu acara inti pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mas Richard atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati narasumber Bapak Johan Jan, konsultan Elsevier area Asia Tenggara. Peserta webinar ada adik-adik mahasiswa, pustakawan, Bapak Ibu tenaga kependidikan, dan juga ada Bapak Ibu dosen baik dari lingkungan Universitas 11 Maret maupun dari luar Universitas 11 Maret. Bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Alhamdulillah, kita syukuri bahwa kita masih diberi kesempatan untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Perkenalkan, saya Riah Wiratningsih, pustakawan Universitas 11 Maret sebagai moderator pada acara webinar hari ini. Senang sekali bisa bertemu dengan hadirin semua walaupun kegiatan dilaksanakan secara daring. Kita akan membahas topik yang sangat menarik di dunia akademik, yaitu Using Scopus for Research Analytics,
Bersama narasumber kita akan mengupas tentang pemanfaatan database Scopus untuk kebutuhan analisa dokumen terkait artikel, pengarang, afiliasi, tren riset di Scopus, dan lain-lain yang semuanya diperlukan oleh penulis atau peneliti dalam proses menulis ilmiah untuk dipublikasikan. Dan harapannya tentu saja publikasi bisa terindeks Scopus. Seperti apa detailnya akan kita simak dan pahami bersama langsung dari ahlinya Bapak Johan Jan. Saya akan sapa dulu dengan Bapak Johan. Selamat pagi Pak Johan. Pagi Bu Ria, selamat Oke. pagi Bapak Ibu. Sehat ya Pak Johan ya? Ya, sehat Bu Iya, Ria. alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Hadirin, saya akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Pak Johan. Ya, pendidikan. Saya akan bacakan dari resume pendidikan. Beliau Bachelor of Marketing dari London School of Public Relations, kemudian melanjutkan dengan 2 master ya, ada di London School of Public Relations dan Universitas Pelita Harapan, dan saat ini ongoing mengambil dokter di Education, Leadership and Management di Universitas Pelita Harapan. Pak Johan juga mendapatkan award atau pengakuan ya atas keahliannya di bidang penulisan, penerbitan, dan basis data penelitian, juga menjadi pembicara yang jam terbangnya tinggi. Sebagai pengakuan atas kontribusi yang luar biasa, beliau dianugerahi konsultan pelanggan terbaik Elsevier pada tahun 2021 dan nominasi pada tahun 2020. Beliau pernah bekerja sebagai dosen, manajer akademik, dan koordinator kurikulum di 3 negara, Indonesia, Inggris, dan Australia. Oke. Sebelum bergabung dengan Elsevier, Pak Johan juga aktif dalam pengembangan bisnis di bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan konsultasi. Saat ini beliau sebagai Customer Consultant Southeast Asia. Oke, hadirin, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan sampaikan beberapa ketentuan untuk jalannya webinar. Penyampaian materi 60 menit, Pak Johan. Kemudian untuk nanti sesi tanya-jawab akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materi. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau menulis di kolom chat dengan menyebutkan nama dan identitas. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, baik hadirin, persiapkan fokus terbaik Anda. Dan kami silakan kepada Pak Johan untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Johan. Baik, ya terima kasih Bu Ria, terima kasih juga Mas Richard. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di ruang maya ini, ya, di mana di kesempatan kali ini ya kita akan belajar bersama-sama, kita akan diskusi bersama terkait dengan betul yang tadi Bu Ria sempat utarakan begitu ya, bahwa ini topik yang tentunya semoga tidak asing ya, tetapi masih hangat ya, baik untuk Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa, di mana kita akan berbicara mengenai pemanfaatan dari Scopus ya, di mana nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan macam-macam fitur yang ada ya untuk kebutuhan penelitian ya. Nah, ini nanti kalau sesuai dengan judulnya ini lumayan panjang nih Bapak Ibu ya, untuk analisa dokumen, untuk analisa peneliti ya, jurnal, karena memang banyak ya kemampuan dari Scopus ini yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Johan Jang, saya Customer Consultant dari Elsevier Asia Tenggara. Nah, nanti kita di sini ya, silakan Bapak Ibu boleh puas bertanya ya terkait dengan Scopus ini, tapi seperti arahan Bu Ria, disimpan di akhir ya. Kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, mungkin boleh diketik dulu ya, supaya nanti tidak lupa juga ya sembari saya memaparkan. Oke, jadi Bapak Ibu saya langsung share screen. Ya, oke. Sudah terlihat ya. Jadi di kesempatan kali ini ya kita akan melihat terkait dengan bagaimana Scopus dapat digunakan untuk kegiatan research analytics. Nah, judul ini sengaja ya kami tuliskan di sini untuk research analytics ya, karena mungkin saya perlu memaparkan terlebih dahulu Scopus itu sebenarnya apa ya. Nah, yang pertama ya, ini mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa yang mungkin belum terlalu familiar ya. Yang pertama begini, Scopus itu bukan nama jurnal ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mungkin sering dengar, oh harus publikasi di jurnal Scopus. Nah,
takutnya ya kekhawatirannya adalah muncul persepsi bahwa Scopus itu adalah nama jurnal, tapi yang pasti bukan ya. Nah, Scopus itu sebenarnya apa sih? Nah, Scopus itu di sisi lain kadang juga disebutnya sebagai indeksasi dari jurnal. Nah, hal itu betul ya, tetapi Scopus sebenarnya lebih luas ya dari sekedar indeksasi jurnal. Nah, Scopus itu adalah sebuah database ya. Scopus itu sebuah database di mana di database ini ya sesuai dengan namanya ya basis data gitu. Nah, ini ada macam-macam jenis data. Nah, nanti macam-macam jenis data ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk kebutuhan analisa penelitian. Nah, apa saja sih sebenarnya basis data yang ada di Scopus? Itu yang sebenarnya ada di judul dari kesempatan kita kali ini di webinar kita gitu ya. Pertama nanti Bapak Ibu kita bisa melihat data terkait dengan itu satu gitu ya. Jadi semua jurnal-jurnal terindeks Scopus. Kemudian ada juga data terkait dengan dokumen. Yang kedua, dokumen terindeks Scopus. Nanti yang ketiga ada data peneliti, dan yang terakhir nanti ada data institusi. Ya, jadi 4 jenis data ini, jurnal, ya, kemudian ada dokumen, lalu ada institusi, peneliti dulu, baru institusi. Nah, 4 jenis data ini semuanya nanti bisa diakses di scopus.com. Lalu nanti kita juga bisa melakukan analisa, ya. Nah, anggapnya gini, nanti Bapak Ibu tuh kalau kita lihat ke basis datanya, semua basis data itu bisa kita sampai unduh dalam bentuk Excel. Ya, kemudian nanti terserah ya setelah Bapak Ibu dapat data mentahnya itu mau diapakan. Nah, itu terserah dari Bapak Ibu tuh. Itu kebutuhan analisanya ya. Dan ada juga analisa yang sudah bisa dilakukan secara online langsung di Scopus sendiri. Oke, nah di Universitas 11 Maret itu sudah melanggan Scopus, ya, artinya semua data-data yang tadi saya sebutkan itu bisa diakses nih Bapak Ibu. Ya, karena kalau tanpa langganan Scopus maka data-data tersebut memang belum bisa diakses. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan bagaimana apa sih sebenarnya Scopus itu. Ya, sekali lagi ini adalah database ya yang isinya tadi ada jurnal, ada dokumen, ada institusi, ada juga peneliti ya. Kemudian nanti dokumen-dokumennya bisa kita analisa. Itu scopus.com-nya ya. Oke, kita langsung lihat sekarang Bapak Ibu terkait dengan bagaimana kemudian Bapak Ibu bisa memanfaatkan Scopus ini ya yang basis data tadi. Nah, kita pindah sekarang ke bagian sini ya, langsung ke live demonya ya supaya Bapak Ibu juga familiar. Nah, sekali lagi untuk akses scopus.com ini karena sudah dilanggankan oleh perpustakaan, artinya kalau Bapak Ibu berada di lingkungan kampus 11 Maret, ini langsung saja buka scopus.com gitu ya, langsung selesai gitu, langsung bisa digunakan. Nah, tapi kalau Bapak Ibu di luar dari lingkungan kampus ya, jadi misal nih Bapak Ibu di UNS tapi sedang kerja di rumah atau sedang kerja di kafe gitu ya. Nah, ini tetap bisa dimanfaatkan asalkan Bapak Ibu mengaktifasi SSO ya. Nah, itu semoga sudah familiar juga ya. Jadi dengan aktivasi SSO nanti bisa diakses di luar dari lingkungan kampus ya. Nah, kalau di dalam lingkungan kampus, nanti waktu Bapak Ibu buka, tampilannya kan seperti ini. Nah, di sebelah kanan itu bisa register dan sign in ya. Nah, tidak harus, jadi register dan sign in-nya itu tidak harus dilakukan. Kalau mau ya silahkan ya, tidak juga sebenarnya tidak masalah. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu register atau sign in, pastikan Bapak Ibu menggunakan alamat email dari UNS ya. Jadi jangan pakai Gmail, jangan pakai Yahoo gitu ya, tapi pakai alamat email dari UNS supaya Bapak Ibu bisa dikenali bahwa Bapak Ibu berasal dari kampus mana gitu. Ya. Jadi itu tidak wajib, tapi kalau mau ya silahkan, tidak masalah juga. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini nih Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang kita akan langsung lihat bagaimana kita melakukan eksplorasinya ya untuk Scopus sendiri. Ya. Nah, ini sebentar Bapak Ibu, ini sebelum saya masuk saya coba lihat dulu di chatting apakah karena ada yang sepertinya tidak bisa melihat share screen-nya, apakah yang lain bisa Bapak Ibu? Saya cek dulu. Apakah oke Bu ya? Kalau saya bisa, jelas. Jelas ya Bapak Ibu. Iya, Oke. iya. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada technical error-nya ya nanti mungkin boleh coba untuk di-refresh kembali
ya, atau Bapak Ibu mungkin boleh leave dulu, nanti join lagi gitu ya. Nah, kalau ada technical error, oke? Ya, jadi Bapak Ibu sekarang kita langsung ya di Scopus sendiri nanti tampilannya begini ya, pastikan tampilannya sudah tidak ada tulisan preview ya. Kalau preview artinya Bapak Ibu belum terkoneksi dengan misalnya kalau di luar kampus mungkin belum terkoneksi dengan SSO gitu ya. Jadi pastikan sudah begini. Nah, lalu 4 basis data ini sekarang coba kita explore ya. Yang pertama adalah kita coba yang dokumen dulu ya. Untuk dokumen, ini bisa langsung kita lihat di sini ya. Ini artinya kita nanti bisa melakukan eksplorasi semua dokumen terindeks Scopus. Ya, caranya simpel aja nih Bapak Ibu. Ya, ini seperti mencari di database pada umumnya. Kita tinggal mengetik saja kata kunci di sini. Ya, kata kuncinya apa, lalu klik search. Ya, lalu sudah nanti akan muncul hasilnya. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan yang Advanced Document Search. Nah, kalau yang ini kita klik, bedanya ada di sini, ada di operators dan ada di field codes di sebelah kanan. Jadi data field yang ada di sini ini bisa diisi dengan kata kunci, ya kata kunci apa gitu ya. Nah kemudian nanti bisa memanfaatkan misalnya Boolean operators, ya atau field codes yang ada di sini. Jadi ini contoh nih Bapak Ibu ya. Misalnya saya mengetik ya sekarang lagi tren tuh artificial intelligence misalnya. Oke, nah ini bisa langsung saya search. Ya bisa begitu, atau misalnya Bapak Ibu mau cari artificial intelligence tapi hanya di Indonesia. Nah, caranya nanti Bapak Ibu itu bisa memanfaatkan field codes di sini, pilih afiliasi, lalu di sini ada affiliation country. Nah, ini kita tinggal klik tanda plusnya, kemudian kita ketik Indonesia. Nah, artinya nanti pencarian itu hanya AI tapi hanya di Indonesia. Ya. Nah, field codes di sini ini ada banyak nih Bapak Ibu. Oke, tapi tidak usah khawatir kalau bingung ini apa semua, karena kalau Bapak Ibu arahkan kursor mouse-nya ke codes yang ada di sini, ini sudah ada informasinya. Ya, ini maksudnya apa, ini pakainya bagaimana gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada semua di sini. Ya, misal Bapak Ibu hanya ingin mencari di abstrak saja, ya, atau Bapak Ibu ingin mencari di organisasi tertentu saja juga bisa, ya. Ini contoh lain lagi, misalnya artificial intelligence tapi hanya di UNS. Nah, itu juga bisa. Jadi kita ketik kata kuncinya dulu, kemudian di sini kita pilih misalnya affiliation organization. Ini kalau kita klik plus, nah kita ke sini kita ketik nama universitasnya, ya. Jangan ketik UNS ya, nanti nggak keluar. Jadi ketiknya nama lengkapnya, gitu ya. Nah, lalu tinggal klik search, artinya semua penelitian terkait AI dari UNS itu yang akan muncul. Ya. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu lihat-lihat sendiri ya, field codes-nya di sini banyak sekali nih, ada funding, ada bahkan dari kalau Bapak Ibu di biologi ada biological entities ya seperti sequence bank. Nah, ini juga ada. Nah, ada juga Bapak Ibu di bawah, di paling bawah di sini ada namanya pre-generated queries. Nah, pre-generated queries ini menarik nih ya, karena pre-generated queries artinya Bapak Ibu tidak perlu mengetik kata kuncinya dicarikan oleh Scopus. Jadi dibalik prosesnya. Ya, ini akan berguna kalau misalnya katakanlah Bapak Ibu lagi tidak punya ide menulis, ya mau meneliti apa ya, mau menulis apa lagi nggak punya ide. Nah ini kata kuncinya kita carikan, ya. Nah mencarikannya berdasarkan apa? Nah kita sengaja mencarikan kata kunci berdasarkan UN SDG, ya karena sekarang memang dunia riset itu ingin melihat bagaimana dampak riset terhadap perkembangan Sustainable Development Goals dari PBB. Nah, karena itu kita sudah memetakan kata-kata kunci yang bisa berdampak terhadap UN SDG. Nah, di sini kita bisa lihat listnya ya. Nah, listnya di sini ada 16, meskipun sebenarnya UN SDG itu ada 17, ya. Tapi yang nomor 17 itu adalah lebih ke kerjasama gitu ya. Nah, karena itu kita tidak masukkan di sini. Nah, tapi dari sini aja kita bisa lihat ada 16 UN SDG. Nah, bisa jadi nih di fakultasnya Bapak Ibu itu ada keterkaitan dengan SDG tertentu, ya. Nah, jadi di fakultas apa biasanya lebih relate dengan SDG yang mana gitu, ya. Contoh gampang, kalau dari pendidikan itu pasti relate-nya dengan quality education, ya. Nah, kalau dari environmental science
Misalnya itu terkait dengan responsible consumption misalnya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa arahkan saja. Sebagai contoh ya, kita ambil nomor 5 misalnya gender equality ya. Nah, ini kalau kita klik, nah di atas itu akan muncul semua kata kunci yang terkait dengan gender equality ya. Nah, nanti yang lain juga sama kalau kita ganti ya. Saya tidak, bukan yang ini misalnya, katakanlah saya yang mana? Ini climate action. Nah, kalau kita klik, nah kata kuncinya berubah semua ya. Artinya ini kata-kata kunci yang berhubungan dengan climate action. Nah, dari sini kita bisa langsung search. Artinya nanti mesin pencari ini akan mencarikan semua kata kunci ini, atau ada juga cara lain adalah kita baca-baca dulu nih dari semua kata kunci ini, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kan tidak mungkin kita teliti semua gitu. Nah, kita baca dulu, mungkin dari sini akan muncul ide-ide tertentu. Ya, misalnya ternyata setelah saya baca, ini menarik buat saya teliti. Misalnya urban climate. Jadi spesifik nih, nanti penelitian saya itu terkait dengan urban climate. Ya. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah yang lain di-delete saja. Ya. Nah, kata kunci ini saja yang nanti dipakai. Gitu. Lalu tinggal klik search. Ya, jadi setidaknya proses memikirkan topik besarnya apa ya, nah itu sudah dipikirkan oleh Scopus langsung. Ya, nah itu tadi contoh ya Bapak Ibu kita menggunakan yang pre-generated queries ini. Nah, jadi kita tadi pakai climate action. Coba ya, jadi sekarang kita coba lihat bagaimana penelitian SDG terkait dengan climate action. Misalnya saya pakai semuanya. Ya, saya pakai semuanya dulu sebagai contoh. Kita klik search. Ya, nah begitu kita klik search, ini nanti hasilnya kita bisa lihat ada berapa di sini 646.000. Ya, banyak sekali nih ya. Ada 646.000 dokumen, ini semua climate action. Ya. Nah, dari hasilnya itu kita bisa langsung lihat di sebelah kanan. Ya. Nah, sekarang kita juga ada tampilan baru nih Bapak Ibu, yang ini. Ya. Nah, saya kurang tahu kalau di Bapak Ibu apakah ini sudah muncul atau tidak, karena ini baru kita istilahnya roll out gitu ya, baru kita berikan ke user tapi secara bertahap. Ya. Jadi kalau di Bapak Ibu sudah ada try the new version-nya juga boleh. Ini misalnya saya klik ya. Nanti bedanya itu hanya di desainnya, tapi sebenarnya fungsinya sama aja. Ya. Jadi ini yang tampilan baru nih. Kita lihat ya. Jadi sebenarnya secara fungsi sama saja, hanya user interface-nya yang berbeda. Ya. Nah, hasilnya tadi sama ya, 600.000 sekian. Kemudian kita bisa lihat ini hasilnya di sebelah kanan. Ya. Nah, untuk hasil yang di sebelah kanan ini, rekomendasi dari kami Bapak Ibu, jangan langsung dipakai semuanya karena terlalu banyak juga gitu ya. Kita bisa filter-filter dulu di sebelah kiri. Ya, nah filter ini opsinya ada banyak. Ada open access, ada tahun, ya, ada nama peneliti, ada subject area, ya, ada document type. Jadi di Scopus itu tidak hanya research article ya, tapi ada conference paper, ada review, ada book chapter, ya, macam-macam. Ada publication stage, ya, misalnya ini kita langsung bagi, ada yang final dan ada juga yang masih article in press, ada nama-nama jurnal, ya, ada keyword dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu filter-filter dulu ya di sebelah kiri. Kalau sudah, nanti kan hasilnya sudah sesuai dengan yang kita filter. Ya. Nah, anggaplah ini sudah saya filter, kita bisa lihat hasilnya di sini. Nah, dari hasil ini, nah ada beberapa hal yang lumayan menarik nih ya. Nah, kalau umumnya yang sering dilakukan adalah mungkin Bapak Ibu langsung klik artikelnya. Ya. Kalau kita klik artikelnya, nah kita kan langsung bisa membaca artikel ini ya. Nah, ini artikelnya. Kemudian nanti kita bisa lihat informasi yang ada, misalnya authornya namanya siapa, dari kampus mana, abstraknya gitu ya, abstrak keyword. Nah, itu semuanya sudah ada. Oke. Nah, kalau nanti Bapak Ibu misalnya artikel ini mau di-download ya, itu di sini ada linknya untuk bisa mendownload artikel. Nah, tapi nih Bapak Ibu ada satu hal yang penting bahwa Scopus itu bukan tempat sebenarnya bukan didesain untuk mengunduh full text ya. Jadi kalau Bapak Ibu klik download, ini akan ada salah satu dari dua hal yang terjadi. Kalau artikel ini ya sifatnya adalah subscription, jadi ada langganannya, kalau Bapak Ibu klik download, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman penerbitnya. Nah, jadi downloadnya di halaman penerbit.
Nah, ini contoh ya. Anggaplah ini adalah artikel dari Elsevier. Nah, kalau kita klik download, Bapak Ibu akan dibawa ke Science Direct. Jadi nanti downloadnya di Science Direct. Ya, kalau ini artikelnya dari penerbit lain, ya, misalnya dari IEEE misalnya. Ini kalau kita klik, Bapak Ibu dibawa ke websitenya IEEE, downloadnya di sana. Ya. Nah, tapi kalau artikel ini open access, ini kalau kita klik downloadnya, artikelnya bisa langsung diunduh. Ya, jadi download di sini bekerjanya seperti itu ya. Kalau ini open access, begitu kita klik, ya langsung bisa. Kalau ini bukan, begitu kita klik, kita dibawa ke halaman penerbitnya. Ya, ini supaya nanti Bapak Ibu tidak bingung ya, kenapa kalau pakai Scopus tidak semua artikel bisa saya unduh. Nah, itu memang karena ya tergantung dari status artikelnya apa dulu. Ya. Oke, jadi kita kembali ke hasil pencarian tadi. Ya, jadi di hasil pencarian ini sebentar, ya, ini ya. Jadi kita tadi bisa klik, kita bisa baca, kita juga bisa mendownload. Ya, nah di sini juga sebenarnya bisa, sudah ada juga ya link untuk downloadnya. Jadi kalau kita klik, kita bisa langsung klik download juga bisa. Ya, nah selain itu, ya sebenarnya di sini lumayan banyak link yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi selain download yang paling populer, ada juga yang lain-lain nih Bapak Ibu. Ya, misalnya di sini ada export. Nah, ekspor ini artinya kita nanti bisa mengambil data yang ada di hasil pencarian ini, kemudian kita ekspor ke berbagai macam tipe file. Ya, misalnya pakai CSV, ini untuk nanti Bapak Ibu buka di Excel. Ya, atau kalau Bapak Ibu menggunakan reference manager, ya misalnya Mendeley, ya ProQuest, Zotero, EndNote. Nah, ini bisa kita klik saja, nanti artikel yang kita pilih, misalnya ya, ini artikel saya pilih. Kemudian saya klik ekspor. Nah, nanti metadatanya itu akan bisa kita unduh, kemudian tinggal kita link dengan reference manager yang kita pakai. Ya, itu juga sebenarnya bisa dilakukan. Oke, itu fungsi ekspornya. Ya. Lalu ada juga namanya citation overview. Nah, ini ada mulai masuk sedikit fungsi analytics nih. Ya, ini misal Bapak Ibu ya, kita ambil beberapa, ini coba saya urutkan dulu, misalnya begini. Ya, ini contoh ya. Kita ambil 3 artikel sebagai contoh. Kemudian saya klik citation overview. Nah, ini mungkin agak-agak jarang dilakukan, tapi setelah ini semoga Bapak Ibu mau coba main-main dengan link-link yang tadi ada tuh, ya. Nah, ini tadi kita pilih tiga dokumen. Kemudian saya klik citation overview. Yang terjadi apa? Kita bisa melihat perkembangan citasi yang didapatkan oleh 3 dokumen ini, ya, dari tahun ke tahun. Nah, ya. Jadi kita bisa urut dulu dari tahun berapa sampai berapa. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat perkembangan citasinya. Ya. Lalu di bawah, nah ini kita bisa melihat perkembangan citasi per tahunnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dia memberikan kita gambaran dari 5 tahun ke belakang. Ya. Jadi kita bisa lihat kalau artikel ini dipublikasikan tahun 2012 gitu ya. Kemudian ini perkembangan citasinya, sehingga totalnya sekian. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bayangkan saja, sebenarnya ini menarik ya. Kalau katakanlah Bapak Ibu ingin membuat semacam kajian mengenai citasi artikel gitu. Ya, udah jadi paper lagi tuh Bapak Ibu. Ya, karena datanya udah disediakan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melakukan analisa lebih lanjut ya, terkait dengan yang sudah didapatkan seperti ini. Oke. Jadi silakan itu bisa Bapak Ibu ekspor juga ya. Jadi nanti hasilnya bisa Bapak Ibu kalau klik ekspor di sini berarti nanti masuk bisa didapatkan di dalam bentuk Excel gitu. Ya. Nah, itu citation overview. Nah, lalu berikutnya kita lihat lagi kalau kita klik more ya, more itu juga ada misalnya save to list, view cited by, view references, bahkan create bibliografi. Ya. Nah, yang save to list-nya nanti dulu ya, ini nanti terakhir Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi yang lain, misalnya view cited by. Nah, ini contoh ya, saya ambil satu dokumen saja, ya, biar tidak terlalu banyak gitu nanti datanya. Nah, lalu saya klik view cited by. Nah, apa yang terjadi? Ketika tadi saya pilih satu dokumen tadi, ya, dokumen itu disitasi 20, disitasi, ya, tadi kalau tidak salah jumlahnya sebentar. Ya 24.000 betul ya. Jadi dokumen yang pertama nih Bapak Ibu itu disitasi 24.000. Nah, ini kalau saya klik view cited by,
sekarang saya bisa lihat 24.000 dokumen yang mensitasi artikel tadi itu apa saja ya. Nah, di sini langsung muncul semua. Ya, jadi kita bisa melihat perjalanan dari satu dokumen disitasi oleh berapa dokumen. Listnya apa saja, itu ada semua di sini. Dan ini pun nanti bisa Bapak Ibu ekspor lagi ke Excel. Ya. Nah, itu yang kalau kita ada di More, kemudian View Cited By. Ya, kalau View References, nah ini artinya kalau kita klik ya, oh ini tidak ini ya. Misalnya ini coba ya, kita lihat. Nah, dia langsung akan menunjukkan, jadi artikel ini itu menggunakan 25 referensi. Nah, 25 referensinya itu apa saja? Itu ada di sini listnya. Ya, jadi ini semua dokumen yang digunakan untuk yang direferensi ya oleh dokumen yang tadi kita pilih. Ya, itu yang view references. Kemudian ada juga create bibliografi. Ya, kalau create bibliografi, misalnya saya pilih artikel nomor 2 ini, kemudian saya klik create bibliografi. Nah, nanti dia akan langsung ini bisa mengatur ya, Bapak Ibu mau bibliografinya itu stylenya apa? Ya, APA kah, Harvard kah, MLA atau apa gitu. Ya, nanti tinggal dipilih yang mana lalu klik aja create bibliografi. Ya. Nah, lalu terakhir tadi ada yang ini, save to list. Nah, save to list ini maksudnya apa? Nah, ini kalau kita klik Bapak Ibu, nah kita bisa menyimpan hasil pencarian, tapi maksimum 2.000 hasil. Ya, jadi sekarang itu maksimumnya 2.000. Nah, kalau kita klik save, ya kita bisa membuat list dokumennya mau dinamakan apa. Ya, misalnya ini kita sebutnya tes SDG Climate Action. Jadi gitu ya. Nah, lalu saya klik yang ini, create new list. Oke. Nah, waktu saya create new list, nanti kita bisa masuk ke sini ya. Jadi kita sudah lihat ya, view or manage your saved document list. Ini kalau kita klik, nah ini kita langsung bisa lihat ini adalah hasil pencarian yang sudah kita masukkan ke dalam listnya kita. Ya, jadi ini yang tadi tes SDG Climate Action. Ya, ini kalau kita klik ya kita kembali tadi ke hasil pencariannya. Nah, untuk list ini Bapak Ibu, ya list yang dibuat seperti ini itu hanya bisa digunakan kalau Bapak Ibu sign in. Ya, karena list ini melekat pada akunnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu di sini meskipun dari kampus tapi tetap ingin memanfaatkan fitur yang list ini, maka Bapak Ibu tetap harus sign in. Ya, karena melekat pada akun masing-masing. Ya. Oke. Nah, kemudian fungsi berikutnya lagi ada ini Bapak Ibu, ya. Sort. Ya, fungsi sort ini ya kita bisa mengurutkan hasil pencarian dokumen kita. Nah, ini fungsi yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya ini banyak sekali faedahnya. Ya, pertama nih Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di sini kan sortnya ada by date, by cited, by relevance dan seterusnya. Nah, mungkin yang paling bermanfaat itu adalah yang date sama cited. Ya, kenapa? Misal nih Bapak Ibu ya, misal anggap Bapak Ibu itu sedang meneliti topik tertentu, bukan sebanyak inilah ya, tapi satu topik tertentu. Kemudian ini anggap Bapak Ibu kasusnya sedang S3 ya, sedang buat disertasi. Lalu misal nih promotornya Bapak Ibu minta Bapak Ibu gini, oke, topik ini menarik, bagus ya untuk dijadikan topik penelitian. Tapi coba kamu cari dulu ya, penelitian ini pertama kali itu dibuat oleh siapa ya? Ya kadang-kadang ditanyanya ini grand teorinya yang mana ya? Siapa ya yang mulai duluan meneliti topik ini? Nah, ini kan jadi agak susah ya, cari di mana ya informasi seperti itu. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah sebenarnya Bapak Ibu bisa nanti mengurutkan topik itu berdasarkan date. Ya, jadi kita bisa pilih date oldest misalnya. Nah, artinya topik yang tadi kita ketik di sini itu akan muncul ya pertama kali ada penelitian terkait dengan topik itu pada tahun berapa, diteliti oleh siapa. Nah, itu langsung muncul. Jadi kalau kita lihat topik tadi SDG Climate Action, itu pertama kali ada pada tahun 1829, Bapak Ibu. Ya, ini bahkan tidak ada author-nya, nggak ada yang tahu nih siapa yang buat, ya. Tapi datanya ada.
bentuknya letter. Tapi kalau mau artikel, nah artikel ini tahun 1835 ya. Nah, itu sudah ada penelitian yang sebenarnya terkait dengan climate action. Itu kalau yang date oldest. Kalau mau cari yang baru-baru berarti tinggal date newest. Jadi ini semua penelitian yang baru-baru. Nah, ada lagi misalnya gini, katakanlah ya promotornya Bapak Ibu meminta untuk coba kamu cari dulu penelitian-penelitian bagus terkait dengan topik ini. Nah, bagus ini kan agak kurang jelas gitu ya. Ini kualitatif banget gitu. Bagus tuh maksudnya apa ya? Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mencoba menggunakan cited by highest. Artinya, kita akan bisa melihat hasil penelitian di topik yang Bapak Ibu sudah pilih yang punya sitasi paling besar. Nah, itu bisa menjadi indikator bagusnya sebuah penelitian. Ya. Nah, kalau kita sudah urutkan ini cited by highest, kita bisa lihat ya, penelitian yang paling bagus secara impact ya terkait dengan topik kita itu adalah yang ini gitu ya. Nah, ini udah ada urutannya nih. Ya, dan tadi urutan ini bisa kita ekspor ke Excel. Jadi kita tinggal klik all, ekspor ke CSV misalnya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal lakukan analisa selanjutnya lagi. Ya, mau dibuat jadi literatur review silahkan, mau dibuat bentuknya grafik-grafik ya silahkan, gitu ya. Nah itu data mentahnya sudah Bapak Ibu miliki. Ya, ini tadi masih campur-campur nih Bapak Ibu, ada artikel, ada review, ya, macam-macam, ada book bahkan, karena tadi kita belum filter. Tapi kalau kita sudah filter, hasil di sini pasti lebih bagus lagi. Ya, nah lalu selain ini kita juga ada analyze result. Nah, analyze result ini satu link yang sangat menarik, ya. Bahkan ini kayak magic gitu Bapak Ibu ya, karena analisa dari semua hasil ini akan dilakukan oleh Scopus. Jadi bukan manual, bukan Bapak Ibu download Excel kemudian dibuat grafik sendiri, itu bisa, tapi bisa juga grafiknya dibuatkan. Ya, dengan cara kita klik analyze result. Nah, jadi analisanya itu langsung otomatis ada macam-macam analisa yang akan dilakukan. Pertama adalah analisa perkembangan dokumen ini, perkembangan dokumen dari topik ini dari tahun ke tahun, dari pertama kali ada sampai terakhir. Ya, nah kalau ini terlalu jauh nih Bapak Ibu, ini kan pertama kali ada tahun 1829 ya. Oke, kita belum ada yang lahir kan ya. Nah, kita bisa urut misalnya jangan 1829 terlalu jauh, misalnya 2010 gitu ya. Nah, kita pilih aja urutannya. Jadi dari 2010 sampai misalnya 2024. Kita analyze. Oke. Kemudian nanti kita bisa lihat hasilnya begini. Ya, ini berarti dari 2010 sampai naik terus sampai 2022 ini naik terus. Ya, tentu yang 2023 dan 2024-nya belum, gitu ya. Nah, tapi ini artinya topik yang kita pilih itu banyak yang publikasi, banyak jurnal-jurnal yang siap publikasi. Nah, ini kebetulan kan grafiknya begini Bapak Ibu. Tapi bisa juga ya Bapak Ibu menemukan ternyata topik yang Bapak Ibu pilih grafiknya turun misalnya. Ya, atau tidak konsisten naik turun ya. Nah, dalam kasus misalnya Bapak Ibu menemukan jumlah dokumennya makin turun tiap tahun, itu artinya ya salah satu kesimpulan yang bisa diambil adalah akan lebih susah cari jurnal. Simpelnya gitu ya. Karena mungkin sudah tidak tren lagi sebagai sebuah topik. Ya, kalau ini kebetulan dia naik ya. Nah, di bawah juga banyak lagi misalnya dokumen per year by source. Nah, ini Bapak Ibu ini kelihatan, ini grafiknya kelihatan rumit ya, tapi ini sebenarnya sangat penting ya. Dokumen per year by source kita bisa melihat jurnal mana ya yang paling banyak publikasi terkait dengan topik yang sudah kita pilih tadi ya. Nah, ini listnya ada di sebelah sini Bapak Ibu ya. Nah, artinya kita bisa lihat bahwa jurnal yang paling banyak publikasi dokumen tentang climate action itu yang ini, kemudian yang kedua ini, ketiga ini, keempat dan seterusnya ya. Nah, bukan hanya sekedar paling banyak, tapi jurnal ini bisa kita analisa lebih lengkap. Ya, kalau kita klik yang ini, compare source, ya, begitu kita klik, nah sekarang kita bisa langsung melakukan komparasi. Oke, nah komparasinya itu pertama ya itu kita akan bisa melihat dari nilai site score per tahunnya. Ya, jadi dari 5 jurnal ini perkembangan nilai site score per tahun. Nah, kalau bentuk grafik begini agak merepotkan untuk dibaca, kita bisa ganti jadi tabel. Nah, ini kelihatan nih Bapak Ibu.
Ya, jadi setiap tahun apa yang terjadi pada jurnal ini, ya. Nah, apakah side score-nya naik apa turun gitu ya? Nah, ini kelihatan semua. Oke. Kalau Bapak Ibu tidak pakai side score, misalnya saya pakainya SGR, bisa. Ini kita klik SGR by year. Nah, kita bisa langsung melihat ini ya. Jadi kelihatan perkembangannya nih, ya. Kalau kita lihat misalnya yang ini jurnal apa nih? Journal of Climate ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat cenderungnya mengalami penurunan SGR-nya. Jadi tadinya 6, dia turun terus sekarang jadinya 2. Ya, jadi memang mungkin secara kualitas jurnalnya mulai mengalami penurunan. Tapi ada juga yang misalnya cukup stabil naik gitu. Misalnya yang pertama nih ini cukup stabil malah cenderungnya naik gitu, ya. Nah, itu bisa kita lihat dari hasil hal-hal yang ada di sini nih, ya. Dokumen per year. Nah, kita bisa lihat nih jumlah dokumennya naik turun atau bagaimana nih, ya. Nah, ini juga kita bisa lihat dari tabel. Ini jumlah dokumen yang dipublikasikan per tahunnya, ya. Kalau ada 0 itu artinya jurnal ini pada tahun 2008 memang belum terindeks Scopus. Artinya jurnal ini baru 2009 nih terindeks Scopusnya, ya, jurnal yang kedua ini nih. Jadi kalau angka 0 itu bukan berarti datanya hilang ya, tapi memang belum terindeks Scopus. Oke. Nah, ini kalau kita tadi menggunakan compare source, ya. Yang ada di sini, document per year by source. Ya, ada lagi by author. Kalau by author ya kita bisa lihat ini semua peneliti-peneliti yang ahli, yang expert di bidang ini. Ya, di bidang apa yang tadi kita pilih gitu ya, climate action tadi. Nah, ini gunanya buat apa? Banyak lagi nih Bapak Ibu. Pertama, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu katakanlah mencari reviewer gitu ya. Mau mencari reviewer untuk artikel atau mungkin Bapak Ibu di sini ada peneliti, ada editor jurnal. Yang mau cari reviewer ya cari aja di sini ya. Karena orang-orang ini kan sudah expert di bidangnya. Atau misalnya Bapak Ibu mau cari narasumber gitu ya, itu juga bisa pakai aja di sini. Ya, itu juga silahkan. Bapak Ibu mau cari kolaborator, ya silahkan, itu juga bisa. Ya, karena ini kalau kita klik orangnya, nama orangnya, kita akan langsung dibawa ke profil beliau. Ya, ini siapa, dari mana, ya, namanya siapa, topik-topiknya apa. Nah, ini ada semua nih lengkap. Ya, yang kita tidak cantumkan di sini adalah data pribadi seperti email, ya, nomor handphone yang nggak ada Bapak Ibu ya. Ini cari sendiri di website website dari institusinya ya, gitu, atau cari di media sosial gitu ya. Nah, tapi yang pasti setidaknya datanya sudah ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat by afiliasi. Kalau by afiliasi ini kampus atau institusi mana yang paling banyak publikasi terkait dengan topik ini, ya. Ini mungkin kalau katakanlah Bapak Ibu mau cari membuat MOU, ya, misalnya nih UNS itu bagusnya penelitian yang tipenya seperti apa. Nah, cari aja kata-kata kunci dengan topik itu, ya, kemudian Bapak Ibu cari ke afiliasi. Nah, dari afiliasi ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata mungkin kita bisa membuat kerjasama dengan beberapa kampus yang memang sudah sangat aktif dalam topik ini. Ya, itu mungkin bisa dieksplor juga. Kemudian by country, ini negara ya. Jadi kita bisa lihat ini komparasi negaranya. Ini US-nya. Nah, kita juga mungkin bisa cari misalnya Indonesia, mana Indonesia ya? Harusnya sih banyak. Pas saya kelewat. Coba kita lihat Jepang, Rusia, bla bla. Ada Malaysia. Ah, ini Indonesia. Gitu ya. Jadi kita juga bisa lihat Indonesia di sini. Ini kalau kita klik Bapak Ibu, berarti ya kita hanya akan diperlihatkan data topik itu dari Indonesia saja, gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada by type, ya. Jadi kita bentuknya apakah ini artikel, book chapter, conference paper, ini ada breakdown-nya. Lalu by subject area. Jadi disiplin ilmu apa yang paling banyak meneliti tentang tadi climate action. Ya, ini nanti ada breakdown-nya juga. Kemudian bahkan ada ini funding sponsor. Ya, funding sponsor ini artinya pemberi dana hibahnya itu siapa saja sih ya untuk kata kunci ini. Ya. Nah, kalau kita tadi misalnya saya sengaja pilih yang ini dokumen per year by country ya. Nah, kita pilih Indonesia misalnya. Nah, di Indonesia itu kalau kita klik ada tadi 5.000 berapa tuh? Sebentar. 5.375 ya, ini Indonesia. Kita bisa analisa lagi. Nah, waktu kita analisa lagi, nah sekarang ini konteksnya ini udah Indonesia, Bapak Ibu. Ya,
Ini konteksnya udah Indonesia saja. Kemudian misalnya tahunnya 2010. Bentar ya. Nah, kita bisa lihat, nah ini perkembangan kalau climate action di Indonesia. Jadi terjadi peningkatan lalu 2020 ke 2021. Ya, ini banyak penelitian terkait climate action. Ya, di bawah ini ada listnya semua dalam konteks Indonesia. Ya, misalnya kalau kita lihat by afiliasi, begitu kita klik, nah ini semua kampus-kampus yang paling banyak ya publikasinya untuk kata kunci ini. Nah, di sini ada nih Universitas 11 Maret nih Bapak Ibu. Tadi ada 288. Ini kalau kita klik, ya, yang terjadi adalah sekarang kita akan lihat climate action di UNS saja gitu. Ya. Jadi ini datanya bisa sampai level institusi dan bisa dianalisa lagi. Ya, jadi makin lama dia makin kecil gitu ya. Nah, sampai ke level seperti ini. Nanti kelihatan nih. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, 2018 ini banyak, ada 66 dokumen, 2019 tiba-tiba drop jadi 7. Tapi 2020 naik lagi. Ya, jadi kelihatan nanti perkembangannya seperti apa. Ya, sini ada author, ini Bapak Ibu yang ini udah di UNS nih nama-namanya. Ya. Dan sebagainya. Ya. Nah, satu hal yang juga lumayan penting adalah funding sponsor ini Bapak Ibu. Ya, ini kan sumber dana ya. Nah, kalau sumber dana pastikan waktu Bapak Ibu publikasi ya di jurnal terindeks Scopus, sumber dananya mohon disebutkan ya. Jadi misal kalau Bapak Ibu dapat pendanaan dana hibahnya dari kampus sendiri, nah itu tetap dituliskan supaya datanya muncul juga di sini. Ya. Nah, kalau yang lain-lain juga kita bisa lihat di situ ya. Ini sumber dana yang lain-lain. Ya. Nah, ini baru sumber data pertama nih, tapi memang ini yang paling kompleks. Ya, sumber data pertama itu tadi terkait dengan dokumen ya, yang kita bisa analisa secara mendalam sekali di Scopus ini. Ya, nah ini yang paling kompleks nih. Nah, sekarang yang kedua nih Bapak Ibu, yang kedua sama yang ketiga nanti yang simple-simple, ya, lebih mudah dicerna gitu. Yang kedua itu author, ya. Author artinya data peneliti. Ya, untuk data peneliti, data yang muncul di sini hanya yang sudah punya Scopus ID. Ya, jadi nanti kita ketik saja last name, kemudian first name-nya ini opsional, afiliasi juga bisa kita tambahkan, tapi ini juga opsional. Yang paling penting adalah last name-nya. Ya, di sini kita memang belum ada pencarian berdasarkan Scopus ID. Ya, kenapa? Karena biasanya nggak ada, jarang sekali yang ingat Scopus ID-nya berapa. Ya, jadi biasanya kita pakai last name saja. Oke, ini sebagai contoh ya Bapak Ibu, katakanlah saya pakai beliau. Oke, namanya Mori Masahiro. Ini jelas orang Jepang gitu ya. Nah, kita klik search. Nah, nanti kita bisa lihat di sini hasilnya ada 5. Ya, kenapa 5? Ya karena mungkin orang yang namanya sama itu ada 5 di dunia gitu ya yang punya Scopus ID. Nah, di sini kita bisa lihat ada listnya ya. Nah, dari sini yang paling penting adalah afiliasinya. Ya, jadi kita cocokkan nama dengan afiliasi. Ya. Nah, kalau sudah kita tinggal klik. Kemudian nanti kita bisa lihat ini profilnya, ya. Jadi dari profil orang ini namanya siapa, dari mana, ini Scopus ID-nya, jumlah sitasi, jumlah dokumen, author, co-author, jadi pernah kolaborasi sama berapa orang gitu ya, siapa aja. Sini ada, ini luar biasa 2.109 orang gitu ya. Index juga kelihatan. Kemudian di sini kita bisa lihat grafiknya. Ya, dan grafik ini bukan hanya grafik yang simple begini kemudian di screenshot Bapak Ibu, tapi sekarang kita memberikan akses ke raw datanya. Jadi kita di sini ada analyze author output dan citation overview, gitu ya. Nah, kalau kita klik analyze author output, nah kita bisa melihat profil yang lebih lengkap lagi. Ya, pertama, ya orang ini itu publikasi di jurnal apa sih? Nah, ini ada breakdown-nya nih Bapak Ibu. Ya, jadi orang ini tadi Mori Masahiro itu paling banyak publikasi di Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. Itu 37 dokumen. Ini langganannya nih. Ya. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini breakdown-nya ada di sini semua. Oke, ini kita bisa lihat breakdown-nya begini. Dan jangan lupa ini juga bisa di-download di Excel ya. Jadi kalau kita udah lihat begini, Bapak Ibu nggak harus screenshot, tapi bisa klik yang export. Jadi nanti bisa dilihat di Excel. Ya, kemudian ada by type, jadi nanti kelihatan bahwa orang ini
dari tadi dia punya berapa tuh? 239 dokumen, ya. Itu artikelnya 186. Ya, nah jadi dia banyakkan di artikel nih Bapak Ibu. Tapi ada yang lain-lain lagi. Ada review 14, ada letter 14, ada note 13, editorial 6, conference paper 2. Jadi nanti kelihatan breakdown-nya. Buyer, ini perkembangan per tahunnya bagaimana, naik turunnya. Ya. Kemudian by subject. Nah, jadi kita kelihatan ya bahwa orang ini nih subjeknya nih benar nih. Ya, karena orang ini adalah peneliti di bidang medicine. Ya, kemudian berkaitan juga dengan neuroscience dan imunologi. Jadi ini lumayan nyambung nih tiga-tiganya. Ya, yang agak aneh kan kalau kita misalnya menemukan ini dari misalnya fakultasnya engineering, tapi dia publikasinya di medicine, kan agak membingungkan gitu ya. Artinya memang kita pilih jurnal, orang ini pilih jurnalnya udah tepat karena dia orang medicine dan neuro. Ya, neuroscience gitu. Ya. Nah, kemudian di bawah ini ada yang lain-lain lagi, misalnya perkembangan H-index, perkembangan citasi, semua co-authors, ya, itu kita bisa lihat lagi lebih lengkap. Ya, itu kalau kita analisa author output-nya yang ada di sini. Ya, citation juga sama, kita bisa melihat semua citasi yang didapatkan oleh peneliti ini. Ya, topik juga bisa kita lihat gitu ya. Nah, di bawah ini list dari semua dokumen, itu ada semua di sini. Kita bisa sort, ya, kita urutkan berdasarkan date, cited by, ya, lalu ada co-authors juga. Ya, di sini ada semua co-authors yang pernah bekerja sama, ya, kolaborasi sama peneliti ini. Topik, nah ini topik-topik penelitinya juga ada di sini, ya. Nah, nanti juga kita sedang membuat namanya grants. Grants itu artinya kita mengumpulkan berapa nilai funding yang didapatkan oleh peneliti ini. Ya, ini masih beta, belum kita rilis umum gitu ya. Nah, tapi kalau ada peneliti yang dia bisa, kita bisa tahu gitu ya berapa sih nilai funding yang pernah dia dapatkan, itu kita bisa munculkan nanti di sini. Tapi memang ini belum rilis ya. Nah, artinya itu tadi ya Bapak Ibu, ini penting ya, mungkin katakanlah kalau Bapak Ibu ingin melihat performa diri sendiri, performa orang lain gitu ya. Nah, atau mungkin untuk mengevaluasi kinerja, nah itu bisa dilihat dari profil yang ada di sini. Ya, ini sudah cukup lengkap kok. Nah, nanti kalau misal nih, katakanlah ini punya Bapak Ibu sendiri, lalu ada data-data yang kurang tepat, nanti bisa klik saja edit profile. Ya, jadi kalau misalnya namanya salah ya atau institusinya sudah berubah atau apa gitu ya, nanti Bapak Ibu klik yang edit profile. Ya, nanti bisa diedit sendiri, tetapi ini tidak langsung otomatis berubah karena biasanya kalau kita edit profile, ini kita memberikan request. Ya, kita request dulu ke tim database-nya Scopus untuk melakukan perubahan tersebut. Ya, kenapa tidak langsung? Kalau kita tidak lakukan investigasi dulu dari tim database-nya, ini nanti kalau ada orang-orang iseng Bapak Ibu, ya jadi nggak lucu nih. Ya, karena itulah kita memang tidak bisa langsung mengubah profile, kita harus double dan triple check dulu apakah perubahan ini memang benar gitu. Ya, jadi silakan nanti bisa edit profile, biasa waktunya tuh 2 minggu baru berubah. Ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu adalah institusi. Nah, untuk institusi adanya di sini, afiliasi gitu ya. Nah, ini kalau kita klik, kita tinggal ketik saja nama afiliasinya. Ya, ini tidak harus UNS, tapi boleh juga afiliasi manapun di seluruh dunia bisa. Kampus tetangga juga bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi biar aman, saya ketiknya UNS ya. Jadi misalnya universitas, nah 11 Maret, ya. Kita tinggal klik saja. Oke, nanti langsung muncul ini afiliasinya. Di sini juga ada tampilan barunya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat tampilan baru, silakan kalau mau dipakai. Ya, UI barunya, jadi ada nama kampus, ada jumlah dokumen, jumlah author. Nah, ini ada list dari dokumennya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini ada source-nya, ada subject area. Oke, nah sudah bisa diurut-urutkan juga begini. Kemudian di sini nanti ada struktur ya. Jadi kampus ini ya, kalau misalnya ada kampus lainnya itu juga bisa ditampilkan kalau kebetulan katakanlah ada cabang-cabang gitu ya. Nah, itu bisa juga ditampilkan. Kemudian pernah berkolaborasi sama siapa? Ya, kampus mana gitu ya. Nah, ini ada listnya di sini. Jadi UNS itu paling banyak sama UGM, sama Undip, UI gitu ya. Di sini ada list dari dokumen-dokumennya. Ya. Ya, ini yang profile. Ya, simple kok kalau profile seperti ini.
Ya, kalau Bapak Ibu belum dapat yang versi barunya, nah versi lamanya seperti ini. Ya intinya sih sama aja dengan yang tadi. Ya, hanya perubahan desain saja. Ya. Oke. Yang terakhir Bapak Ibu adalah basis data untuk publikasi terindeks Scopus. Ya, publikasi terindeks Scopus itu termasuk jurnal, buku, dan conference. Ya, kita bisa klik sources di sini. Oke. Lalu disinilah kita bisa mencari semua jurnal terindeks Scopus, termasuk semua yang discontinued ada lengkap di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini pusat datanya. Kalau Bapak Ibu mau cari jurnal, ya, ini mungkin rekan-rekan mahasiswa ya kalau lagi kebingungan, oh penelitian saya udah mau selesai, tapi saya mau cari jurnal, ya. Nah, cari jurnalnya di mana? Ya di scopus.com, ya. Karena tinggal klik saja sources, kemudian di sini kita bisa mencari semua jurnal terindeks Scopus tersebut. Nah, carinya kita bisa pakai subject area, bisa pakai title, publisher, atau bahkan nomor ISSN. Ya, katakanlah pakai subject area. Oke, kita pilih subject areanya. Di sini ada banyak. Ya, misalnya saya dari computer science misalnya. Ya, nah begitu kita ketik, di sini langsung muncul ya. Nah, kita mau cari yang mana nih? Apakah spesifik sekali computer networks and communication misalnya? Ya, atau human computer interaction, atau mau cari yang umum. Nah, ini silakan nanti dipilih. Ya, misal cari yang umum saja. Oke, kita klik yang ini, kita klik apply. Ya, nanti hasilnya kita bisa lihat ya, ada 2.567 jurnal ya, buku conference yang merupakan bagian dari computer science. Nah, untuk hasil di sini jangan langsung buru-buru ke sebelah kanan Bapak Ibu. Seperti biasa, di sebelah kiri dulu ya, difilter dulu hasilnya. Nah, ada beberapa yang lumayan penting. Misalnya, display only open access journal. Jadi kalau Bapak Ibu mau publikasinya hanya yang open access, silakan bisa klik yang ini. Ya, kalau memang mencarinya hanya open access. Kemudian di sini juga, nah ini penting juga Bapak Ibu, ini kuartilnya. Ya, jadi first quartile itu Q1, ini Q2, Q3, Q4. Nah, di sini juga ada show only titles in top 10%. Ini artinya Q1 peringkat 10% paling atas. Jadi Q1 yang paling bagus gitu. Ya. Nah, nanti silakan. Kemudian ini yang paling penting juga nih, source type. Ya, hasil di sebelah kanan ini masih campuran ya, ada jurnal, ada buku. Jadi kita pilih yang memang kita butuhkan. Misalnya kalau cari jurnal, ya klik jurnal, lalu katakanlah Q1. Ya, lalu klik apply. Nah, sekarang kita bisa lihat ada 711 jurnal Q1. Nah, ini sudah diurutkan sesuai dengan ranking dari jurnalnya. Ya, kalau kita klik, kita akan langsung bisa melihat. Nah, jadi jurnal ini ya namanya Foundations and Trends in Machine Learning. Kita bisa lihat nilai set score, SGR, dan SNP di sebelah kanan. Ya, dan ada yang macam-macam lagi info di sini seperti Scopus coverage year, publisher, number ISSN, semua subject area yang di cover ya, dan di bawah pun di sini kita bisa lihat ya perkembangan site score-nya seperti apa ya, dan kategorinya karena jurnal ini berada di 3 subject area, ada software, artificial intelligence, dan human computer interaction. Ini kebetulan tiga-tiganya peringkat 1 nih. Ya. Nah, satu hal yang juga penting sekali terutama di awal tahun ya, ini saya tidak lelah untuk mengingatkan lagi Bapak Ibu ya, ini terutama sering terjadi di awal tahun adalah ini. Ini yang kadang membingungkan nih Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di sini, Scopus coverage year 2008 to 2022. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Scopus, kalau ada jurnal yang discontinue, kita pasti ada informasi coverage discontinued in Scopus. Ya, itu pasti ada tulisannya coverage discontinued in Scopus. Artinya jurnalnya sudah tidak lagi terindeks Scopus. Nah, tapi bagaimana kalau kasusnya begini? Ya, ini kan 2008 to 2022, tapi tidak ada tulisannya coverage discontinued in Scopus. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan jurnal ini? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini bukan error ya. Jadi ini bukan error. Nah, kenapa kita hanya baru sampai 2022 padahal tahunnya sudah ganti? Karena apa yang tampil di Scopus Bapak Ibu ya, itu adalah data dari jurnal. Ya. Jadi kalau kasusnya begini artinya bukan jurnal ini discontinue, tapi data terakhir yang diberikan oleh jurnal itu, ya terutama pastinya data isunya ya, itu terakhir kali adalah pada tahun 2022. Dengan kata lain, di 2023 jurnal ini belum mengeluarkan isu terbarunya, ya.
Jadi itu kenapa di sini belum terupdate nih, Bapak Ibu. Kalau nanti kita cek ke jurnalnya, ya ke website dari jurnalnya yang udah saya cek juga gitu ya. Jurnal ini kalau tidak salah dia baru rilis beberapa artikel di akhir Februari, ya. Nah itu biasanya pun ada waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan baru data di sini nih berubah, ya. Atau misal nih biar lebih gampang gitu ya, katakanlah jurnal ini baru rilis isu terbaru katakanlah di bulan April 2023. Maka data yang ada di sini itu tidak akan berubah sampai April 2023, ya. Karena kita menunggu dulu isu terbarunya itu kapan, baru data di sini diupdate, ya. Kalau di sini tiba-tiba kita update ke 2023, itu nanti malah lebih bingung. Kenapa? Karena kalau nanti dicari, ya mana nih artikel yang 2023, nggak ada Bapak Ibu karena jurnalnya belum rilis, ya. Nah itu kenapa di sini kita hanya akan memberikan informasi sampai dengan isu terakhir dari jurnal tersebut, ya. Kalau kita lihat lagi jurnal yang lain, ini kan satu contoh tadi ya, coba kita lihat jurnal yang lain misalnya ini apa nih? Nah, kalau ini, kalau kita lihat ya, 2011 to present, artinya kalau jurnal ini nanti kita cari di website-nya, ya itu sudah rilis isu di 2023. Nah, ini saya kurang tahu nih ya, apa bulan Januari mungkin gitu ya. Nah, tapi sudah ada nih. Ya, jadi memang ini aman juga gitu ya. Nah, ini kan tadi jurnal peringkat 2. Ini yang tadi kita lihat, ini jurnal peringkat 1 Computer Science tuh Bapak Ibu. Ya, kenapa tuh error? Ya, jadi ini tadi jurnal peringkat 1 nih ya untuk computer science. Nah, tinggal nanti kita double check saja ya ke websitenya apa yang kapan sih terakhir rilis untuk isunya. Ya, barulah data tersebut akan update di scopus.com. Ya, jadi jangan langsung panik nih Bapak Ibu ya. Wah, Q1 peringkat 1 kok tidak ada, kok belum ke-update gitu ya. Nah, itu kita double check dulu di websitenya kapan terakhir isu tersebut rilis. Ya, kalau mau lihat lebih lengkapnya, Bapak Ibu sebenarnya bisa klik yang ini aja nih, download Scopus Source List. Nah, ini kita update setiap bulan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat perkembangan mana jurnal baru, mana jurnal yang masih aktif, mana jurnal yang discontinue, itu ada semua di sini. Ya, jadi sebelum nanti Bapak Ibu publikasi, pilih jurnal, Bapak Ibu bisa cek dan double cek lagi di sini. Ya, jadi silakan dimanfaatkan gitu ya. Nah, kurang lebih gitu pemaparannya Bapak Ibu, pas gitu ya, sehingga silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Scopus. Sekali lagi ini database yang lengkap, banyak nih ya. Ada dokumen, ada author, ada afiliasi, ada jurnal. Nah, tinggal nanti bagaimana pemanfaatannya, dan memang ini bisa dipakai oleh macam-macam profesi. Ya, Bapak Ibu dosen ya pasti gitu ya. Rekan-rekan mahasiswa silakan, tapi sebenarnya yang lain juga bisa. Misalnya Bapak Ibu di sini yang katakanlah berasal dari prodi ya, katakanlah kaprodi mungkin ada yang ikut gitu ya. Ini bisa digunakan untuk melakukan assessment ya, evaluasi juga bisa. Bapak Ibu pengelola jurnal juga bisa pakai ini ya untuk melihat jurnal-jurnal itu perkembangan seperti apa. Ya. Nanti ada fitur terbaru namanya Researcher Discovery, ini belum rilis, tapi kalau sudah rilis intinya kita tinggal ketik topik apa gitu ya, lalu nanti dicarikan siapa expert di bidang tersebut. Ya, ini bocorannya segera rilis nih Bapak Ibu ya. Saya juga lagi menunggu-nunggu, tapi nanti kalau sudah rilis Bapak Ibu langsung otomatis juga bisa pakai ya. Jadi kita akan tambah terus fiturnya ya. Makin lama ini makin kompleks. Di sini masih banyak ya. Ini baru 4 kan, nanti mungkin bisa tambah-tambah lagi ke samping. Nah, jadi yang pasti silahkan dinikmati karena sekali lagi ini udah dilanggan ya, sayang, dan pasti titipan dari perpustakaan adalah ya ini lumayan mahal. Jadi monggo ya dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya gitu ya. Oke, mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Saya mungkin kembalikan lagi ya ke Bu Ria untuk memimpin kita di sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Johan. Menarik sekali. Ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan ya dengan mengeksplor database Scopus. Cuman ya ini ya syaratnya harus melanggan dulu, baru kita bisa ekspor kemana-mana. Baik Bapak Ibu hadirin. Saya mau perjelas lagi dari apa yang disampaikan oleh Pak Johan, bahwasanya Scopus itu bukan jurnal.
gitu ya, karena masih ada beberapa ya mispersepsi tentang jurnal. Scopus adalah jurnal yang bisa di-download, ternyata kan enggak ya, tadi sudah disampaikan. Nah, Scopus itu adalah indeksasi jurnal ya, berupa indeksasi database di mana kita bisa melakukan analisis terkait dokumen, analisis terkait autor, kemudian juga institusi, dan terakhir tadi juga disampaikan terkait informasi tentang bagaimana mencari jurnal menggunakan menu sources. Dan menu itu bisa kita dapatkan, kalau nggak salah itu preview juga bisa itu Pak. Ya, Pak itu Johan, bisa. ya yang preview, yang sources itu. Cuma ada keterbatasan juga. Oke, baik. Bapak Ibu, sekiranya ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau mungkin bisa menuliskan di chat. Langsung saja, ini ada penanya sebentar, Pak Johan. Dari Ibu Jahidatul Musfiroh dari UNS ya. Selamat pagi, izin bertanya. Apakah kita dapat mencari jurnal tujuan dengan waktu tunggu atau waktu review tercepat melalui web Scopus? Oke. Ya, monggo Pak Johan. Ya, kalau ini belum bisa Bapak Ibu ya, karena permasalahannya adalah kita kan basis data ya. Nah, tidak semua jurnal mempersiapkan hal ini gitu. Nah, itu yang akhirnya kalau kita munculkan nanti bolong-bolong Bapak Ibu, ada yang enggak. Ya, itu kenapa kita belum punya ya untuk bisa menunjukkan waktu review berdasarkan jurnal gitu ya. Karena itu ya Bapak Ibu, jadi mungkin memperjelas lagi, di Scopus itu ada 7.000 penerbit, ada kalau jurnal itu ada 25.000. Nah, dari 25.000 jurnal itu, tidak semuanya ada informasi berapa lama waktu review mereka. Nah, itu yang nanti kalau kita tampilkan, jadinya datanya bisa jadi banyak bolong-bolongnya. Kemudian yang kedua, kalau mereka misalnya ada perubahan-perubahan, takutnya di tempat kami itu tidak dilaporkan gitu ya, sehingga datanya mungkin jadi kurang valid. Gitu. Jadi memang kita hanya menampilkan data yang bisa kita pertanggungjawabkan, gitu Bu Ria. Baik, demikian Bu Jahidatul ya penjelasan terkait waktu review dari jurnal yang ada di database Scopus. Ada yang raise hand ini kok? Mas Dian Prasetyo Adi? Dipersilakan Mas Dian. Oh, unmute. Oke, selamat siang Pak Bu. Ingin bertanya, tadi kan untuk seperti detail jurnal kan kita bisa lihat dari tahun berapa sampai tahun 2022. Nah, untuk kita submit ke jurnal tersebut, apakah kita perlu ragu jurnal tersebut discontinue atau tidak ya, Pak? Terima kasih. Ya, oke, baik Pak. Kalau untuk ragu atau tidak, jadi justru dengan Scopus jadinya Bapak tidak perlu ragu gitu ya, karena datanya kan sudah ada. Jadi kalau kita ke sources tadi nih, Bapak Ibu, sini ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya gini, katakanlah Bapak Ibu tuh sudah menemukan jurnalnya. Jadi namanya tuh udah tahu ya, saya mau coba publikasi di jurnal apa gitu. Nah, itu kita bisa cek dulu dengan pilih title, kemudian kita ketik nama jurnalnya ya. Jadi misalnya Journal of Cleaner Production misalnya. Nah, ini anggap ya saya mau publikasi di jurnal ini. Nah, ini kita klik aja jurnalnya. Di sini kan akan langsung muncul informasi dari jurnal ini. Kalau jurnal ini discontinue, ya nanti pasti ada tulisannya kok, jurnalnya discontinue. Ya, jadi kita juga tahu nih statusnya apa. Nah, atau yang kedua bisa juga gini. Jadi Bapak Ibu download aja yang ini nih. Ya, download Scopus source list. Ya, ini nanti akan menunjukkan list dari semua jurnal. Ini lumayan besar, ukurannya 25 MB Bapak Ibu ya. Karena di sini semuanya lengkap dari jurnal conference ya, yang masih aktif, yang sudah discontinue-nya karena apa, kapan dia discontinue, kemudian jurnal-jurnal baru ya yang baru saja terindeks Scopus, semuanya ada di sini. Ya, jadi kita memastikan data mentahnya pun kita kasih, jadi Bapak Ibu bisa explore lebih lanjut. Ya.
Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Nah, kapan hari sih ada rekan yang berkata kalau misal kita publikasi di awal-awal tahun seperti Januari seperti itu mungkin tunggu dulu sampai di Scopus itu tertulisnya itu tahun berapa sampai present. Nah, seperti itu. Karena kalau tahun 2022 takutnya tahun 2023 sudah tidak terindeks Scopus lagi. Apakah itu benar dan apakah kita juga harus memikirkan hal tersebut, Pak? Lalu kalau misal iya, kita bisa tunggu sampai bulan apa ya, Pak ya? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Itu setengah benar sih mungkin apa gitu ya. Karena gini, kita kalau di Scopus, sebenarnya proses discontinue itu kita lakukan tiap bulan. Jadi mau bulan apapun tuh pasti akan ada yang discontinue, Bapak Ibu. Ya, yang memang agak katakanlah bukan menyulitkan ya, yang kita memang perlu lihat adalah yang tadi itu. Di awal tahun yang sering terjadi adalah data jurnalnya itu belum update. Ya, bukan karena memang sengaja tidak diupdate, tetapi isunya itu belum rilis. Itu biasa tipikal awal tahun. Ya, agak jarang memang jurnal yang merilis di bulan Januari misalnya. Ya, nah banyakan itu Februari, Maret itu baru mulai-mulai tuh ada rilis barunya. Nah itulah kenapa biasanya data di awal tahun untuk Scopus itu masih banyak yang coverage year-nya baru sampai 2022 katakanlah gitu. Ya, tapi sekali lagi itu bukan berarti jurnalnya discontinue Bapak Ibu. Ya, itu kita masih menunggu isu terbarunya kapan. Kalau jurnal itu baru rilis isu terbaru bulan Maret, ya berarti kita akan menunggu sampai bulan Maret baru rilis. Ya, di Scopusnya pun akan baru muncul to present-nya itu pada bulan Maret. Gitu. Ya, jadi memang ada waktu jeda seperti itu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu jadinya takut gitu ya untuk publikasi di awal tahun. Yang penting Bapak Ibu ke website jurnalnya, nah lalu cek aja di situ, ini rilisnya per bulan kapan ya. Ya, nah itu yang akan membuat kita jadi lebih yakin gitu ya, ini masih oke. Ya, hanya memang belum diupdate saja. Nanti ada lagi nih isu baru lagi, yaitu jurnal yang baru terindeks Scopus biasanya pada bulan Desember tahun sebelumnya. Nah, ini ada beberapa kali saya ditanya karena ini kasusnya jurnal-jurnal Indonesia. Jadi ada beberapa jurnal Indonesia baru terindeks Scopus itu di bulan Desember 2022. Nah, lalu jurnal ini mereka langsung pasang, oh jurnalnya sudah terindeks Scopus gitu ya di website dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kalau dicari di scopus.com, jurnal itu nggak ada. Ya, kenapa begitu? Karena jurnal itu sama kasusnya adalah ketika mereka baru terindeks Scopus, ya mereka itu baru muncul datanya di Scopus kalau sudah rilis isu terbarunya. Karena dia harus menunggu dulu ya ada data yang bisa dipakai untuk ditaruh di scopus.com. Jadi ya itu kenapa kita ada yang tadi download Scopus source list itu penting sekali Bapak Ibu ya karena kalau ada jurnal baru nama jurnal itu akan ada di Excel filenya. Tapi kalau dicari di Scopus itu belum ada sampai isunya keluar. Ya. Nah, itu yang penting ya. Kenapa kita tidak tampilkan langsung di scopus.com-nya? Karena itu akan merusak analisa. Ya, karena ada proses analisa yang harus dilakukan. Nah, proses analisa itu ini statistik banget gitu ya, tapi simple kok. Kita nggak boleh ada yang nol. Gitu. Kalau ada data-data yang nol, itu kacau. Jadi misalnya average akan hancur gitu ya. Banyak hal yang tidak akan make sense. Ya. Nah, itu yang kenapa kita tidak menampilkan di scopus.com, tapi di Excel-nya bisa dicari. Ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau jurnal itu baru terindeks Scopus, bisa juga cek di scopus.com tapi di Excel-nya. Ya, sampai jurnal itu keluar isu terbaru baru muncul di scopus.com-nya. Ya. Oke. Agak teknis tapi semoga cukup bisa dipahami ya. Iya, Pak Johan, sekali mau bertanya terkait dengan pertanyaan dari Mas Dian. Jadi, apakah ketika penulis bermaksud submit ke jurnal yang dimaksud tadi, yang sampai dengan tahun 2022 masih ada keraguan kan dia? Langkah pertama adalah kita download Scopus source terlebih dahulu, kita cari nama jurnalnya, di statusnya itu adalah aktif. Ya. Misalnya kan tadi disampaikan Pak Johan bahwa source Scopus itu kan update setiap bulan ya. Nah, misalnya ini bulan Maret tuh, kok belum ada yang isu di bulan Maret ya di jurnal tersebut.
Jadi saya akan download, berarti nanti akan ada keterangan download Maret 2023 bahwa status jurnal tersebut aktif. Aman nggak saya akan submit ke jurnal tersebut? Karena proses submit itu lama loh Pak, soalnya. Ya. Kalau kami harus menunggu ada publikasi di tahun 2023, waduh nanti keburu kelamaan gitu. Bisa nggak saya jadikan itu sebagai patokan source dari Scopus tersebut yang paling Ya. update? Ya, Bu Ria, betul, bisa. Jadi Bapak Ibu betul bisa ya. Bapak Ibu download saja. Kalau aktif di situ ada keterangannya kok, jurnalnya aktif. Ya. Tapi kalau dilihat misalnya dia coverage year sampai 2022, kemudian misalnya tulisannya aktif, artinya dia masih aktif, masih oke gitu. Ya, ini tinggal menunggu saja rilis isu berikutnya. Ya. Nah, kalau ya amit-amit gitu, Bapak Ibu ini amit-amit gitu. Begitu dia rilis dia discontinue, bisa, tapi jarang sekali lah kejadian seperti itu. Ya, itu bisa terjadi kalau di rilis berikutnya, di isu berikutnya, dia melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak etis. Ya, bisa, tapi itu ya mungkin 1 in a million lah, ya dalam kasus seperti itu. Ya. Oh iya, baik. Oh iya, mungkin bisa kita lihat melalui ini ya Pak ya. Jumlah isu, setiap isu itu ada peningkatan yang luar biasa atau tidak itu ya. Nah, salah satunya itu ya. Ya, kalau dia normal-normal aja, misalnya satu isu cuma 15 gitu ya, ya dia normal terus kurang lebih segitu ya oke gitu. Tapi kalau tiba-tiba nih Bapak Ibu lihat nih, misalnya Bapak Ibu buka website jurnalnya, ini isunya isu terbarunya, biasanya kan mereka punya pre-press ya. Lalu Bapak Ibu lihat, ini kenapa tiba-tiba udah 40 ya? Biasanya 15 gitu. Nah, yang begini-begini nih Bapak Ibu lebih baik udah mundur dulu deh. Ya, karena tiba-tiba terjadi lonjakan yang lumayan gitu. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Johan. Berarti perlu proses yang lumayan kita harus benar-benar teliti ya dalam mentarget jurnal di mana kita akan publikasi. Tapi semua proses itu sebenarnya sudah disediakan di database Scopus. Seperti itu. Ya, baik Pak Johan. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Ya, untuk pertanyaan dari Mas Lutfi Adi. Magister Manajemen ya Mas dari UNS. Science Direct bisa download full paper, tapi tidak ada analisisnya. Sedangkan Scopus lebih ke abstrak dan ada analisis terhadap paper. Apakah betul demikian? Bisa dijelaskan nih Pak Johan? Ya, jawabannya betul. Jadi Science Direct itu dikhususkan untuk download full paper. Tapi kalau Scopus itu memang betul lebih ke abstrak ya, dan ada analisa terhadap paper. Dan di Science Direct memang tidak ada analisa terhadap paper tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Dan Scopus pun sebenarnya tidak ada analisa terhadap konten ya, gitu. Karena kita tidak menganalisa konten yang ada di abstrak tuh maksudnya apa gitu enggak. Ya, kita fokusnya itu lebih ke title, keyword gitu. Ya, jadi metadata dokumennya bukan substansi dari dokumennya. Oke, demikian perbedaannya ya tadi ya antara Science Direct dan Scopus ya, karena beda ya, jurnal itu Science Direct itu jurnal, Scopus itu adalah indeksasi jurnal. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Pak Johan, saya ada pertanyaan lagi Pak Johan. Ya, terkait tadi ketika sedang demo melakukan analisis, misalnya saya ingin menganalisis sitasi terhadap sebuah dokumen gitu ya. Saya butuh di situ keluarnya itu lebih dari 200, 2000 ya, lebih dari 2000. Padahal standar yang bisa di-download ada 2000 itu. Apa yang harus saya lakukan ya untuk mendapatkan lebih dari 2000 itu? Karena butuh semua data itu. Oke, Gimana? kalau Ya. begitu terpaksa harus filter, Bu. Oh. Ini filternya yang dimainkan, misalnya filter tahun gitu ya. Jadi dicoba dulu yang tahun ini, nah lalu di-download dulu, baru berikutnya tahun berikutnya lagi. Jadi itu salah satu contoh ya, salah satu contohnya pakai filter tahun atau mau pakai filter yang lain, misalnya filter disiplin ilmu, nah itu juga mungkin bisa gitu. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan apa. Kalau tadi kan memang itu kebetulan karena kata kuncinya banyak jadi 600.000, jadi banyak lah. Nah, tadi mungkin kalau kata kuncinya sudah lebih spesifik, mungkin jumlahnya tidak sampai sebanyak itu gitu, Bapak Ibu. Ya.
Jadi meskipun mungkin katakanlah harus 2 kali, 3 kali mengerjakan hal tersebut, tapi ya tetap tidak akan sebanyak sampai 600.000 dokumen gitu. Oke, ada lagi mungkin? Kalau yang di chat, Bapak Ibu silahkan ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait bagaimana kita menggunakan platform dari Scopus yang terdiri dari beragam menu, di mana ternyata satu menu itu ketika kita gunakan kita akan direct ke pilihan yang lain-lain lagi, kemudian akan ada pilihan lagi. Jadi penelusuran ini sangat detail hasilnya, dan juga beberapa itu bisa kita gunakan untuk kepentingan, terutama ini adik-adik mahasiswa nih yang kekurangan ide, itu juga bisa mencari apa sih sebenarnya ide-ide yang lagi update saat ini yang sudah terpublikasikan. Anda bisa mencari ide dengan menggunakan database yang ada di Scopus. Juga setelah mencari ide, Anda dapatkan, saya juga ingin loh cari referensi terkait ide-ide tersebut, kan harus didukung dengan referensi. Anda juga bisa kok menggunakan Scopus, tetapi pilih yang tadi open access, karena di open access itu nanti kita bisa mendapatkan artikelnya secara full text. Nah, setelah mendapatkan artikelnya, kemudian kita gunakan sebagai reference dalam tulisan ilmiah kita, harapannya sih gitu ya, karena kita menggunakan Scopus itu sebagai referensi, dan tadi disampaikan juga bahwa kualitas artikel itu bisa dilihat dari citasinya. Harapannya adalah tulisan kita juga akan berkualitas, seperti itu ya, menggunakan sumber referensi yang berkualitas, jadi tulisan kita akan berkualitas. Endingnya adalah kita akan submit kemana? Ya ke jurnal yang terindeks Scopus. Tadi juga sudah disampaikan bagaimana cara mencari jurnal yang terindeks di Scopus, mau yang Q1 sampai dengan Q4 dengan menggunakan menu sources. Ya, jadi sebenarnya sudah lengkap ya, sudah lengkap. Cari ide bisa di situ, menganalisis dokumennya, cari reviewernya juga ada di situ, seperti itu. Selanjutnya setelah jadi tulisan, kita siap untuk submit, nyarinya juga di situ. Gitu tadi Jadi Bapak Ibu. memang Jadi, lengkap Bu iya, ya. jadi lengkap. From Ya, idea to publication kayaknya Pak. semuanya bisa Sudah. ya. Bahkan mungkin yang paling susah itu kan kadang ini reviewer, karena banyak jurnal sekarang minta juga cantumkan setidaknya 2 nama reviewer gitu. Itu kan kadang-kadang terutama mungkin rekan-rekan mahasiswa kan nggak kenal ya reviewernya siapa gitu, cari di mana. Nah ini bisa dipakai juga sebenarnya ya. Iya, Pak Juan, ternyata ada pertanyaan ini dari teman-teman di sini. Izin bertanya, kalau kita belum punya ID Scopus dan ada kewajiban publish jurnal sebagai penulis pertama, kira-kira bagaimana strateginya supaya bisa tembus Scopus? Terima kasih. Oke, Ya, nah kalau ini Bapak Ibu, terlepas dari apakah Bapak Ibu sudah punya ID Scopus atau tidak, ya itu tidak ada kaitannya dengan berapa kemungkinan Bapak Ibu diterima di jurnal. Ya idealnya seperti itu. Ya karena kenapa seperti itu? Karena gini, kalau kita lihat ya banyak penerbit-penerbit besar-besar gitu ya, mereka nggak akan minta ID Scopusnya Bapak Ibu apa di awal. Mereka nggak akan minta gitu ya. Karena apa? Mereka tuh tidak mau ada kesan bahwa kalau nanti mereka cek ID Scopus dan ini H-indeksnya udah tinggi apa berarti dia lebih bagus dibandingkan yang baru pertama kali gitu. Jadi nggak ada masalah Bapak Ibu sudah punya ID Scopus atau tidak gitu ya. Bahkan namanya Bapak Ibu aja itu nanti kalau dikirim ke reviewer itu dihilangkan. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya perhatikan di jurnal-jurnal yang bagus ya, kalau nanti Bapak Ibu submit Word dokumennya ya, itu yang namanya personal identification number, ya mau itu Scopus ID kah, mau itu ORCID ID kah, atau mau itu namanya Bapak Ibu sekalipun, itu akan diminta di delete. Ya delete itu semua, ya karena apa? Karena reviewer itu tidak boleh tahu, umumnya ya, ini double blind peer review. Reviewer itu tidak boleh tahu dia mereview siapa, dan editor tidak boleh memberikan informasi tersebut. Supaya apa? Supaya
apa yang direview itu murni konten dari apa yang Bapak Ibu submit. Ya, terlepas dari siapapun Bapak Ibu. Sehingga chance seorang, misalnya seorang profesor dengan seorang mahasiswa S3, ya itu bukan dilihat dari, oh dia sudah profesor, oh dia baru mahasiswa gitu. Itu nggak ada kaitannya dengan hasil kerja keras Bapak Ibu ya yang sudah tertuang dalam tulisan tersebut. Nah, itu yang membuat memang kita menjaga netralitas ya dari proses peer review yang terjadi di jurnal-jurnal Scopus. Gitu. Justru kalau Bapak Ibu diminta harus cantumkan ini, harus cantumkan itu ya, yang kesannya sangat pribadi ya dan data-data yang diminta, justru itu yang harus dipertanyakan buat apa gitu. Ya, justru yang penting itu kan sebenarnya kontennya, bukan siapa yang menulis gitu Bapak Ibu. Ya, semoga menjawab ya. Sudah terjawab ya Mbak Emma? Ya, ada pertanyaan selanjutnya. Host, mohon bisa di-share screen. Ya, ini dari Mas Aiman. Izin bertanya, apakah kalau mau publikasi jurnal terindeks Scopus, apakah referensi paper harus terindeks Scopus juga? Kalau misalkan tidak indeks Scopus, apakah bisa? Oke. Sebenarnya jawabannya bisa, Bapak Ibu. Namun, ini ada namunnya nih. Namunnya itu harus digarisbawahi dengan baik gitu ya. Namun, Bapak Ibu, ya, sebagian besar, kalau bisa mungkin 95%-nya itu terindeks Scopus. Gitu. Kenapa? Karena simpelnya gini. Ini apalagi kalau Bapak Ibu mau target ke jurnal-jurnal Q1 ya, Q1, Q2 gitu. Mereka kan jurnal Q1 ya. Mereka artinya gini. Ketika kita membentuk argumentasi, misalnya di bagian introduction gitu kan, kita sedang membentuk argumentasi kenapa ini penting diteliti, apa urgensinya, apa signifikansinya, apa kira-kira novelty-nya, itu kan sedang kita rangkai lah gitu ya. Nah, untuk membangun argumentasi tersebut, mereka akan mempertanyakan kualitas referensi yang kita gunakan untuk menciptakan argumentasi itu. Nah, ini akan jadi masalah kalau bentuknya gini, referensi-referensi yang kita gunakan, kalau itu referensi yang low quality, maka ya di persepsi editor dan reviewer adalah kalau referensinya low quality, berarti argumentasi ini pun low quality. Gitu. Nah, itu yang menjadi linknya. Ya, itu kenapa buat biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus ya, mereka mengharapkan referensi yang kita gunakan juga terindeks Scopus, kalau bisa levelnya pun level yang atas gitu. Ya, supaya apa argumentasi yang kita bangun itu benar-benar kuat. Ya, banyak kasus di mana kalau mau publikasi di Q1 tapi menggunakan referensi Q4 itu ya mungkin sebenarnya secara logiknya oke, argumentasi tersebut bagus, tapi karena kualitas referensinya masih di Q4 banyak editor yang akhirnya menolak ya atau meminta logika ini bagus gitu ya, argumentasi ini keren gitu ya, it's good, tapi referensinya ini nggak kuat untuk mendukung argumentasi yang bagus tersebut. Nah, itu yang kadang-kadang sering terjadi. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh pakai Q3, Q4, nggak gitu ya, pakai aja, tapi coba dilihat dari segi apakah saya sudah menggunakan ya jauh lebih banyak yang Q1 misalnya, gitu ya, kemudian didukung juga sama yang lain-lain. Ya, termasuk kalau misalnya ada 1-2 yang belum terindeks Scopus, nggak apa-apa juga Bapak Ibu ya, tapi pastikan lebih banyak yang terindeks Scopus gitu. Ya, semoga menjawab ya Bapak Ibu. Terjawab ya Mas Aiman. Diupayakan untuk bisa cari artikel yang terindeks Scopus. Ya, baik. Adakah pertanyaan lagi? Dan boleh digabung ya, dan boleh digabung juga Bapak Ibu, misalnya pakai ya sorry Bu ya. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu mau tambah dengan website misalnya gitu ya, 1-2 website karena itu data yang update, ya data yang praktikal, ya monggo, nggak harus semua 100% artikel juga gitu ya. Ya, mungkin itu tambahannya Bu Ria ya. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Najib. Sebentar, biar untuk share screen. Ya. Untuk bisa mempunyai peluang publikasi yang besar di jurnal Q1, apakah memang harus selalu mengajak autor yang sudah punya nama, yang sudah dikenal dalam bidangnya, ataupun punya H-index yang tinggi?
Terima kasih. Ya, jawabannya simple, tidak, Bapak Ibu. Karena tadi ya kita menerapkan prinsip harus ada netralitas dalam dunia penelitian. Kita tidak peduli ini siapa yang nulis gitu, Bapak Ibu. Ya, karena yang penting adalah konten yang dia tulis, ya, yang dia submit orang ini, ya. Jadi kan prosesnya gini nih. Waktu Bapak Ibu submit artikel ya ke sebuah jurnal, itu tetap pasti tulis nama gitu ya, pasti tulis ini namanya siapa gitu ya ke edit. Tapi informasi tersebut hanya sampai di editor, ya hanya sampai di editornya. Nah sekarang waktu editor yang benar itu adalah dia akan meminta informasi-informasi terkait dengan nama orang ini siapa itu akan di-delete untuk dikasih ke reviewer. Jadi reviewer tidak akan tahu ini siapa gitu. Ya, jadi kembali lagi itu yang membuat tidak ada urusannya nama dia siapa, H-index dia berapa, gitu ya, untuk bisa publikasi di jurnal tersebut. Ya, itu yang selalu kita jaga. Ya, bahkan sebenarnya tidak ada salahnya, misalnya Bapak Ibu di sini ada rekan-rekan mahasiswa S2, S3 gitu ya, belum pernah publikasi misalnya. Ya, kalau mau target Q1 buat saya ya why not gitu ya, tidak harus selalu oh udahlah saya mulai dulu dari Q4 gitu. Kalau Bapak Ibu yakin ini bagus gitu ya, ini sudah quality-nya sudah world class quality, ya target aja Q1 ya. Why not? Yang penting kita bisa manage waktu gitu ya, karena umumnya Q1 lebih lama, itu wajar gitu ya, karena banyak yang mau submit ke sana. Yang penting kita bisa ngelola waktunya aja supaya kita tetap cukup waktunya. Dan banyak kok peneliti-peneliti misalnya mahasiswa S3 gitu ya, belum pernah publikasi sebelumnya, tapi publikasi pertamanya Q1. Ya, sangat-sangat memungkinkan gitu. Oke. Jadi kata kuncinya adalah kualitas konten. Ya, Gitu betul. ya Pak Jan ya. Sama manage Kualitas konten waktu, apakah? sama tambahan Iya. manage waktu dikit Bapak Ibu, karena Q1 Tambah manage waktu. memang agak lama. Karena reviewernya juga sepertinya juga beda gitu ya. Karena Reviewernya ya itu lebih tadi. tajam, editornya lebih banyak yang dia inginkan gitu. Jadi waktunya harus Jadi lebih di-spare gitu. fokus ke konten ya, memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kita tunggu. Ini adik-adik mahasiswa siap-siap loh ya, karena sudah ada kewajiban untuk publikasi di Scopus yang program Pascasarjana. Harus sering ya explore melalui scopus.com. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ya. Masih ada Bapak, sebentar. Ya, silakan. Santai Iya. aja. Sebentar, kita tunggu untuk share screen dari host ya, biar terbacakan secara jelas. Pertanyaan dari Hera. Mohon izin bertanya, idealnya untuk publikasi itu dari mulai submit dan bisa publikasi itu berapa lama ya Pak ya? Oke, ini banyak sekali faktornya nih Bapak Ibu ya. Kita nggak punya, yang pasti gini, tidak ada jawaban average-nya berapa lama. Karena faktornya terlalu banyak. Misal nih pertama, Bapak Ibu perhatikan 1 tahun dia berapa isu. Itu ada efeknya. Kalau 1 tahun cuma 1, artinya kalau isu itu udah penuh, ya tunggu tahun depan, kan gitu ya. Simpelnya. Nah, itu faktor pertama. Kalau jurnal itu 1 tahun 6 isu, ya berarti Bapak Ibu punya kesempatan 6 kali nih ya untuk bisa publikasi di isu berapa gitu. Nah, itu jadi pertimbangan lagi. Nah, itu yang mudah kelihatan. Ya, ini 1 tahun berapa isu itu gampang tuh kelihatan ya, sehingga itu bisa bukan ditebak lah, tapi bisa dilihat potensinya saya bisa publikasi di isu yang keberapa. Nah, itu satu. Tapi ada variabel yang lain nih. Nah, ini variabel-variabel yang kita tidak tahu, kita nggak punya datanya. Nah, variabel berikutnya itu adalah mengenai editor dan reviewer. Ya, biasanya, umumnya ya, kalau jurnalnya bagus, editornya tuh cepat. Masalahnya yang tidak bisa kita kontrol itu reviewernya. Gitu. Ada reviewer yang kerjanya cepat, ada reviewer yang lama. Jadi, ini yang kadang-kadang membuat editornya juga sebenarnya maunya cepat. Nggak ada editor satupun di dunia yang mau artikel Bapak Ibu itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak selesai. Karena pekerjaan mereka jadi nggak selesai. Ya, mereka juga maunya cepat. Tapi ini kita lagi berbicara dengan manusia.
dimana kita nggak bisa kontrol nih. Ya, jadi kalau kebetulan Bapak Ibu dapat reviewernya juga cepat, ya jadinya juga cepat gitu prosesnya. Ya, lalu ada pertimbangan lain lagi, faktor lain lagi yaitu kecepatan Bapak Ibu melakukan ini revisi gitu. Itu juga ada efeknya kan. Misalnya Bapak Ibu dikasih, oke ini sudah masuk ke reviewer, dikasih beberapa poin. Nah, berapa lama Bapak Ibu melakukan perbaikan? Itu juga menentukan nanti berapa lama Bapak Ibu publikasi. Apalagi kalau tidak ada batas waktunya. Ada tuh jurnal-jurnal yang dia kasih Bapak Ibu poin revisinya, tapi tidak memberikan deadline. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita jadinya ya udah santai-santai dulu gitu ya. Nah, itu juga ada efek ke sana. Nah, kemudian ada lagi yang tidak terlihat adalah antrian dokumen. Nah, antrian dokumen kita tuh nggak tahu di belakang layar di jurnal itu ada berapa banyak dokumen yang sedang mengantri untuk publikasi. Jadi kalau di satu isu tuh, misal Bapak Ibu, katakanlah ada satu jurnal, itu bulan April akan publikasi. Nah, satu isu itu 20 artikel. Nah, sebenarnya ini 20 artikel ini udah penuh untuk bulan April. Nanti ada lagi bulan Juli. Nah, di bulan Juli katakanlah sudah ada 20 lagi ngantri. Jadi mungkin artikel Bapak Ibu dipublikasi katakanlah di Desembernya. Gitu. Itu juga bisa terjadi. Nah, namun data begini itu data yang tidak tersedia secara publik. Di Scopus pun nggak ada. Karena ini data yang dipegang murni oleh editor dari jurnal. Jadi mereka yang tahu sebenarnya antriannya lagi banyak, lagi sedikit, atau bagaimana. Gitu. Ya, sehingga itu tadi ya, very sorry, tapi kita nggak punya average time-nya itu berapa. Namun sekarang cukup banyak di website jurnal, nanti Bapak Ibu boleh cek. Ya. Mereka tuh punya average waiting time-nya, average review, average editor gitu ya. Nah, mereka akan kasih tuh 4 minggu lah atau berapa bulan gitu ya. Nah, itu ada. Ya, namun sekali lagi itu rata-rata ya dalam kondisi yang normal, wajar, average waiting time-nya sekian lama. Ya, namun itu tidak semua jurnal. Itu tadi mungkin menyambung dengan pertanyaan pertama tadi tuh. Kenapa tidak ada yang filter by waiting time-nya berapa lama? Karena belum semua jurnal menampilkan itu. Ya, semoga menjawab ya, Bu Ria tadi. Terjawab ya? Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke Mbak Quinta Avenida yang raise hand. Silakan Mbak Quinta. Oke, terima kasih Bu Ria. Selamat siang Bu Ria dan Pak Johan. Menyambung tadi pertanyaan mengenai durasi berapa lama dari submit sampai terbit ya Pak. Idealnya, baiknya ketika kita submit ke jurnal, khususnya di Scopus, apakah itu baik ya jika kita menanyakan kepada reviewer atau editor atau di kontak personnya, apakah artikel kita itu sesuai dengan scope dari jurnal tersebut atau layak untuk diterbitkan atau tidak? Karena terkait dengan saat ini saya juga sedang studi lanjut, studi S3, salah satu syarat untuk lulus juga harus publikasi di Scopus. Kemudian kan harus memperhatikan tadi juga terkait pertanyaan teman-teman yang lain kapan submit karena prosesnya juga lama. Nah, itu apakah bisa menjadi salah satu ini ya Pak ya, celah untuk supaya lebih cepat ya. Jadi kita hubungi apakah ini sesuai Pak Bu, jika tidak kita langsung submit ke jurnal yang lainnya. Terima kasih Pak Johan. Oke, siap Bu Quinta. Nah, kalau untuk apakah artikel saya nyambung sama jurnalnya, itu PR dari kita, Bu. Jadi bukan editor yang kita tanya ini nyambung atau enggak gitu. Nanti mereka akan tanya kembali, ya kamu ngapain submit di jurnal kalau nggak nyambung. Jadi itu PR-nya PR kita. Jadi kita yang harus baca aim dan scope dari jurnalnya ini apa, tipe-tipe artikel yang biasa mereka publikasikan itu seperti apa. Nah, kalau kurang lebih ya kita kan pasti bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Ya kurang lebih ini oke lah. Nah, kita submit ke jurnal tersebut dengan memang meyakin bahwa artikel kita sesuai dengan aim dan scope dari jurnal tersebut. Nah, kalau memang sesuai, biasanya editor akan melanjutkan prosesnya. Kalau tidak sesuai, itu nanti dibalas, ya, dan biasanya langsung di-reject. Tapi nggak apa-apa, karena reject-nya jadi cepat. Ya, karena dia akan langsung memberikan informasi, sorry, ini nggak sesuai. Gitu ya, dengan aim dan scope. Nah, kalau tanya berapa lama, itu boleh, tapi mungkin tidak di pertama, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah editor sudah membalas, ya oke, ini oke, sesuai aim dan scope, nanti masuk review, bla bla bla. Nah, kalau Bapak Ibu mau tanya di poin tersebut, sebenarnya boleh dicoba, tapi tidak ada jaminan editor bisa membalas
gitu ya. Karena ini nanti tergantung dari editornya. Kalau dia oke, ya dia kasih tahu. Kalau enggak, mungkin dia tidak memberikan informasi yang jelas juga bisa. Karena dari ini kasus-kasus yang ada itu tadi itu sangat tergantung dari apakah editor mau memberikan informasi tersebut atau editor tidak bisa memberikan karena dia takut proses reviewnya yang dia tidak bisa prediksi. Nah, hal-hal yang begitu juga biasanya dia utarakan gitu, Bu. Ya. Ya. Pak Johan, satu lagi boleh ya Pak ya. Boleh. Kalau status jurnalnya saat ini tertera awaiting assignment, itu artinya berarti belum dicek ya oleh reviewer dan editor ya Pak ya? Ya, betul. Itu belum. Jadi awaiting assignment itu artinya editornya lagi nyari reviewer, tapi belum ada yang set. Iya. Gitu. Jadi kalau seperti itu baiknya ditanyakan atau ya sudah ditunggu aja ya Pak ya? Ditunggu aja gitu, karena Ditunggu aja editornya ya? biasanya iya. itu lagi proses, dia lagi email ke, biasanya kan mereka punya database reviewer ya, gitu. Jadi lagi di email, lagi ditanya gitu, ini oke Iya. atau enggak. Nah, itu lagi proses itu biasanya. Oh. Karena kita tidak boleh ya Pak, ini melanggar ya Pak, jika belum dikonfirmasi oleh jurnal A, lalu kita submit ke jurnal B, ini melanggar etika ya Pak ya, seperti ini. Betul. Karena kan simpelnya sebenarnya editornya ini lagi kerja nih Bapak Ibu. Jadi bukan editor yang lagi ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Editor tuh lagi kerja mencarikan reviewer Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba pindahkan ke jurnal lain tanpa memberikan informasi ke editornya, ini kasihan editornya. Karena di to-do list dia itu masih ada artikelnya Bapak Ibu yang harus dicarikan reviewer. Nah, kalau kita mau tarik, kita perlu infokan supaya di to-do list editornya dia tarik gitu. Jadi dia nggak lagi carikan reviewer untuk Bapak Ibu. Gitu. Ya. Baik, paham Pak. Kalau untuk penarikan jurnal gitu diizinkan tidak ya Pak ya? Jadi karena sudah mungkin terlalu lama, terus kita email, kita akan menarik jurnal untuk disubmit ke jurnal lain, seperti itu prosedurnya bagaimana? Boleh, Bu. Biasanya diizinkan kok. Nggak ada masalah. Tapi yang penting ada alasannya ya, Bapak Ibu. Jadi jangan bilang, saya tarik, alasannya nggak tahu. Pokoknya tarik aja. Sebetulnya mungkin karena tidak ada kepastian sih Pak. Nggak ada info sudah lebih dari 6 bulan gitu. Oke. Kalau memang editornya tidak membalas-balas email Bapak Ibu. Terima kasih Pak Johan. Ya, silakan Bu, boleh. Yang penting editornya memang tidak membalas-balas, nggak ada informasi ya silakan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Johan, terima kasih Bu Ria. Sama-sama. Sama-sama Mbak Binta. Kita lanjut ke pertanyaan di chat ya. Dari Akas Anggita. Mohon izin bertanya terkait status coverage di Scopus. Ada yang statusnya hanya sampai 2022, ada yang 2%. Apakah yang tahun 2022 itu ada kemungkinan di tahun 2023 ini discontinue? Oke. Kalau untuk ini, yang tadi Bapak Ibu ya, jadi 2022 itu artinya memang belum ada isu yang dirilis di 2023. Jadi bukan berarti jurnalnya discontinue, tapi datanya belum ada nih yang tahun 2023. Ya. Nah, itu sekali lagi kenapa kemudian Bapak Ibu sebaiknya download Scopus Source List, ya, dilihat per bulannya seperti apa, dan cek lagi di website jurnalnya. Ya, memang kasusnya biasa gitu kok. Ya, memang belum ada data di 2023-nya. Ya, kalau yang sudah present artinya memang dia sudah ada isu yang dia rilis. Ya. Oke. Ya, itu tadi juga sudah ditanyakan di awal tadi ya Pak Johan ya, terkait dengan status jurnal. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada Pak Johan. Ya, ada beberapa yang masuk ini. Ya, dari Tia, mohon izin informasi. Bedanya jurnal dan trade jurnal apa ya, Pak? Oke, ya. Mungkin bedanya academic journal dan trade journal mungkin ya. Jadi kalau academic journal ini kan, jurnal tuh apa ya? Mungkin simpelnya kalau bahasa populer, anggap aja kayak majalah gitu Bapak Ibu ya, biar simpel gitu. Jadi anggaplah jurnal itu kayak majalah, di mana ada academic journal, artinya ini memang dikhususkan untuk orang di akademik kayak kita gitu ya, di kampus-kampus, academician, ya, scholars, itu bacanya
semacam ya majalah buat orang-orang akademik ya, atau di dalam kasus ini adalah academic journal. Yang nulis di sana itu academician ya, yang nulis di sana academician. Mereka boleh kolaborasi sama orang-orang di private sector ya, tetapi tetap harus ada penulis dari academician-nya ya, karena academic journal itu punya tugas untuk mengembangkan sains, mengembangkan teori ya, teori-teori apalah gitu ya. Nah, pengembangan ilmu pengetahuan itu datangnya dari academic journals. Nah, kalau trade journals itu agak beda nih. Kalau trade journal sama, itu juga anggaplah majalah juga. Nah, tapi ini lebih ke arah untuk orang-orang di dunia praktis. Ya, jadi di industri tertentu tuh biasanya. Katakanlah ada trade journals di bidang otomotif. Ya berarti ini orang-orang praktisi di bidang otomotif, mereka bisa melihat perkembangan dunia otomotif gitu ya, dari bacaan-bacaan yang ada, dari artikel-artikel yang ada gitu. Nah, jadi itu yang nanti membedakan antara si academic journals yang prosesnya ada peer review lah, ya ada macam-macam yang kompleks tadi gitu ya, dibandingkan dengan trade journals. Kalau trade journals itu biasanya nulis adalah praktisi-praktisi ya, yang sama expert juga gitu ya. Mereka bisa memberikan overview terkait dengan apa yang terjadi pada industri tersebut gitu ya. Nah, itu yang membedakan academic journals dengan trade journals. Ya. Semoga cukup jelas ya. Ya, Pak Johan, kalau jurnal yang mencakup trade journal, apa ada juga yang diindeks di Scopus ya Pak? Ke sepengetahuan Pak Johan, ada ya? Ada, Oh ya, namanya trade publication. Ya, ada juga kok. Ya, memang tapi jumlahnya nggak banyak sih Bapak Ibu. Ya. Itu ada kok kalau Bapak Ibu ke sources, ya pilihannya itu ada jurnal, ada books, ada conference proceeding, sama terakhir ada trade publication. Jadi kalau pilih trade publication ya itu yang trade journal tadi tuh. Itu ada, bentar ini kalau saya lihat 797. Ya. Nah, itu misalnya kalau saya lihat di sini tuh ada consumer electronics, ada geoscience, ada apa lagi nih tentang physics today gitu. Nah, itu nama-nama trade jurnalnya. ya baik, terima kasih Pak Johan. Kita lanjut ke pertanyaan dari UPT Perpustakaan ini. Alhamdulillah. Yang terhormat Mr. Johan Jang, izin bertanya secara statistik tema besar apa yang paling sering accepted? Kemudian untuk judul atau konten terkait local wisdom, kearifan lokal, matur nuwun. Oke. Secara statistik tema besar apa yang paling sering accepted? Semua yang lagi tren aja, Bapak. Contoh nih sekarang AI, artificial intelligence gitu ya. Karena apa? Karena memang kita sebenarnya harus pintar membaca ini aja sih, tren di bidang kita tuh sedang kemana gitu. Nah, dan tren besar dunia itu sedang kemana? Penelitian yang besar di dunia itu sekarang arahnya seperti apa? Kalau 2020, 2021 ya, dan 2022 itu COVID semua. Semua pokoknya tentang COVID gitu. Ya, itu tren besarnya kan. Nah, kalau sekarang mungkin AI gitu. Nah, tapi kita harus tetap kaitkan dengan bidang kita. Misalnya kalau di perpustakaan mungkin AI dan library gitu ya. Itu tema besarnya. Nanti mau bagaimana praktek real research-nya yang ya nanti tinggal dilihat gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat secara global team, kemudian kita kaitkan juga dengan disiplin ilmunya kita. Nah, itu mungkin yang bisa menjawab gitu ya. Jadi itu lebih sering mungkin sedikit lebih mudah lah, tapi tidak ada jaminan tetap, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan local wisdom, ya apakah lebih diperhatikan gitu? Iya, tapi kalau jurnalnya mau mengcover local wisdom, ya itu yang lebih penting Bapak Ibu. Ya, kalau jurnalnya memang dia itu terkait dengan local wisdom, ya pastinya akan lebih diapresiasi ya ketika kita meneliti ada unsur lokalnya di dalam penelitian tersebut. Nah, ini artinya lebih ke arah strategi kita juga untuk memilih topik, kemudian memilih jurnal. Gitu. Ya, karena ada juga jurnal-jurnal yang katakanlah kita local wisdom-nya itu bagus banget, tapi jurnalnya tidak bisa menerima yang sifatnya ada local wisdom-nya. Ya tetap kan ditolak juga. Gitu. Ya, jadi antara artikel plus pemilihan jurnal. Gitu ya. Iya, baik, terima kasih. Waktu hampir jam 12.
Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk bertanya, saya tunggu. Ada yang raise hand? Mungkin ada yang menulis lagi di chat. Boleh kok bertanya 2 kali. Baik, sepertinya tidak ada ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Johan yang telah memaparkan materi. Ada banyak hal baru yang bisa kita dapatkan dengan memanfaatkan database Scopus untuk bagaimana kita bisa mengawali mencari ide sampai dengan kita mencari jurnal untuk publikasi. Dan juga informasi-informasi terkait dokumen, kemudian author, kemudian peneliti, dan juga informasi terkait jurnal itu sendiri sudah tercover di Scopus. Jadi Bapak Ibu, harapannya setelah webinar ini, Bapak Ibu hadirin, baik itu mahasiswa, kemudian ada terutama juga pustakawan ya, kita harapkan bisa memanfaatkan Scopus ini secara maksimal untuk apa ya, tujuannya endingnya adalah publikasi kita bisa terinjak di Scopus. Baik, hadirin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kita. Mohon maaf, Pak Johan. Ya, untuk sebelum kita tutup, Pak Johan bisa memberikan informasi terlebih dahulu terkait dengan beberapa peserta mendapatkan sertifikat. Iya, betul. Bisa diinfokan dulu, Pak Johan, sebelum saya tutup. Ya. Ya, jadi bahkan Bapak Ibu yang butuh sertifikat itu ada di chatting ada, atau boleh juga di sini. Jadi caranya nanti Bapak Ibu di sini ada QR code, ini boleh di scan atau boleh juga ke link ini. Ya, di chatting juga ada ya, nanti Bapak Ibu langsung ke browsernya saja. Nah, nanti mohon menjawab beberapa pertanyaan pilihan ganda tentang post event survey ya. Jadi ini bukan kuis ya, hanya post event survey saja. Nanti di ujungnya Bapak Ibu perlu memasukkan kode workshop ya. Kode workshopnya ini O ya. Jadi OKGSNX. Pastikan ini pakai huruf besar semua ya. Ini juga sama nih, linknya juga huruf besar ya. Jadi ini silakan. Ini boleh sekarang silakan, boleh nanti juga tidak masalah gitu ya. Nanti sertifikat ini sudah otomatis dengan nama Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu belum punya Elsevier ID, ya nanti setelah mengisi link ini nih, nanti Bapak Ibu diminta buat ID-nya dulu, karena kita butuh nama depan sama nama belakangnya Bapak Ibu. Ya, nanti kalau sudah langsung kasih kode ini, nanti sertifikatnya sudah bisa langsung didapatkan. Simple, ya. Oke, jadi mungkin ini silakan kalau mau di screenshot monggo, atau bisa juga dilihat di chatting juga ada tuh ya. Oke, baik mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mungkin sekaligus saya juga pamit gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu juga, Bu Ria ya, Mas Richard juga, Bapak Ibu di perpustakaan. Luar biasa semangatnya. Jadi yang pasti nih semoga semangatnya bukan hanya di webinar ini ya, tapi setelah ini bisa memanfaatkan Scopus secara maksimal. Plus Science Direct juga jangan lupa ya. Untuk memanfaatkan semua yang sudah dilanggankan oleh perpustakaan. Jadi semoga bermanfaat, selamat berkarya, salam sehat selalu nih buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Johan sebagai narasumber. Apresiasi seluruh hadirin yang telah menyimak, tepuk tangan untuk kita semua. Saya Ria Wiratningsih selaku moderator, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar selanjutnya dengan topik-topik yang up to date, terutama untuk dunia kependidikan di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Selanjutnya sesi saya kembalikan ke MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria. Wah, sangat hidup sekali ya diskusi pada kegiatan hari ini. Hadirin yang saya hormati, semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Johan Jiang dapat kita aplikasikan dalam proses analisis riset yang akan kita lakukan ke depannya mungkin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Johan Jiang selaku pembicara, dan tentunya terima kasih juga kepada Ibu Ria yang telah memandu jalannya workshop dan diskusi pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, telah sampailah kita di penghujung acara Using Scopus for Research Analytics, memahami pemanfaatan Scopus
untuk kebutuhan analisis dokumen, peneliti, dan jurnal secara lengkap. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk jangan lupa terus memantau akun media sosial UPT Perpustakaan UNS, karena tentu saja masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang diadakan oleh UPT Perpustakaan UNS, sehingga hadirin tidak tertinggal segala informasi terbaru mengenai seluruh kegiatan yang akan diadakan. Baiklah hadirin, saya Pradana Ricardo selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini mohon pamit undur diri. Kalau ada kaca pecah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.